Oke, baik teman-teman. Because this is our first meeting, I'd like to introduce myself first. Jadi karena hari ini hari pertama, izinkan saya kenalan sebentar. So here I am. My name is Priski Abimanyu Isnain, and please call me Priski or Mr. P, as usually my friends or my members at Kampung Inggris Pare call me. Jadi biasanya saya kalau di sini sama teman-teman saya dipanggil Priski atau kadang juga dipanggilnya Mr. P, teman-teman. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name. Tapi saya nggak sarankan untuk mencari foto saya di Google menggunakan nama itu ya. Karena nanti yang keluar bukan foto saya teman-teman, nanti yang keluar barang antik, oke? Kemudian I've been teaching English for around 10 years. Saya sudah ngajar bahasa Inggris kurang lebih 10 tahun. But I started teaching TOEFL maybe 2 years ago. Tapi saya baru ngajar TOEFL sendiri juga 2 tahun yang lalu mulainya. Dan saat ini saya pun juga masih belajar teman-teman. Artinya di sini kita nggak ada tutor, nggak ada member ya. Intinya saya sharing yang saya tahu aja, saya juga masih belajar. Pokoknya kalau teman-teman ada pertanyaan apapun mengenai TOEFL, silahkan ditanyakan nanti, oke? Yang pasti kalau saya bisa jawab, langsung saya jawab. Kalau saya nggak bisa menjawab, otomatis saya nggak mau menyesatkan anak orang ya. Saya pasti bilang nggak bisa, tapi nanti itu jadi PR buat saya karena lumayan ilmu baru juga, seperti itu. Kemudian what else? I think that's all about me. And now let's continue. Jadi hari ini karena hari pertama, selain saya mau memperkenalkan diri, saya juga mau kenalan dengan apa yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan, yaitu tentang TOEFL. Jadi what is TOEFL? Jadi sebenarnya apa sih TOEFL itu? Jadi TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL itu kepanjangannya ya tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing, teman-teman. Nah, memang di Indonesia ini bahasa Inggris adalah salah satu bahasa asing ya, karena bahasa pertama kita atau bahasa yang kita pakai untuk sehari-hari ngobrol sama orang-orang di sekitar kita itu adalah bahasa pertama. For example, my first language is Javanese. Jadi bahasa pertama saya itu adalah bahasa Jawa, teman-teman, karena saya asli Jawa. Jadi saya kalau ngobrol di sini di asal saya, itu saya ngomong dengan keluarga ataupun dengan orang sekitar pakai bahasa Jawa, walaupun di kampung Inggris ya. Kemudian, bahasa kedua atau second language kita itu adalah bahasa pemersatu. Jadi bahasa yang kita pakai, untuk berkomunikasi dengan orang yang asli sama-sama dari Indonesia, tapi beda wilayah. Contohnya misalkan saya kalau komunikasi dengan misalnya teman saya yang dari, Papua, dari Aceh, dari Madura misalkan, padahal Madura juga masih Jawa Timur ya. Nah itu pun agak sulit karena kalau bahasa daerah mereka dan bahasa daerah saya itu agak jauh rumpunya, jadi agak agak beda gitu. Nah, maka kita pakai bahasa Indonesia. That's our second language. Jadi bahasa kedua kita adalah bahasa Indonesia, right? Nah, selain bahasa daerah dan bahasa Indonesia tadi, itu adalah bahasa asing. For example, maybe some of you have learned Arabic. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah belajar bahasa Arab ya di pondok. Nah, itu juga bahasa asing kalau di Indonesia, teman-teman. Kemudian misalnya bahasa apa lagi? Jepang, for example, mungkin teman-teman yang tertarik dengan menggambar anime atau komik, manga ya. Nah, itu belajar bahasa Jepang, mungkin ada yang teman-teman suka lagu-lagu K-pop, belajar bahasa Korea dan sebagainya, itu adalah bahasa asing, teman-teman. Nah, TOEFL ini nanti mengetes bahasa Inggris sebagai kemampuan bahasa asing kita. Dan yang mengadakan TOEFL ini, nama lembaganya adalah ETS atau kepanjangannya Educational Testing Service. Nah, ETS sendiri itu letaknya ada di New Jersey, Amerika Serikat. Teman-teman, jadi TOEFL itu yang bikin bukan Indonesia ya. Memang kalau di Indonesia ini kalau teman-teman mau tes TOEFL itu daftarnya di lembaga-lembaga yang sudah ter-authorized. Jadi sudah apa namanya ya, sudah dapat izin lah gitu dari ETS untuk mengadakan mengadakan tesnya. Karena soal-soalnya nanti asli dari ETS, teman-teman. Kemudian New Jersey, ETS sendiri itu sudah ada sejak tahun 1964 hingga saat ini. Jadi lumayan lama, teman-teman. Yang pasti lebih tua dari saya ya. Kemudian itu tadi TOEFL. Kemudian test types-nya atau jenis tesnya itu kalau secara umum di Indonesia yang kita kenal itu ada 2. Terutama untuk yang sudah tahapan di lulus SMA, itu yang di atas SMA ya. Itu ada 2, ada ITP sama IBT. Nah, yang kita pelajari nanti yang ITP, teman-teman. Nah, bedanya apa? ITP atau Institutional Testing Program
itu score range-nya itu adalah 217 sampai 677. Jadi kalau teman-teman salah semua atau misalkan nggak hadir itu sebenarnya dapat nilai yaitu 217. Tapi nggak bisa dapat sertifikat ya teman-teman. Karena setahu saya sertifikat hanya diberikan ketika nilai teman-teman di atas 450. Nah, kalau nilai teman-teman nanti perfect itu nilainya adalah 677. And don't worry. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena saya sendiri juga belum pernah sampai skor ini, teman-teman. Rekor saya masih 647. Kemudian apa namanya? Belum tentu mereka yang sudah pinter bahasa Inggris itu juga bisa TOEFL di atas 600. Buktinya teman-teman saya sendiri, teman-teman ngajar di kampus Inggris itu banyak yang bahasa Inggrisnya jauh di atas saya, tapi belum pernah di atas 500. Oke, karena sebenarnya TOEFL itu kalau menurut saya ya teman-teman, itu tidak, terutama yang ITP, itu tidak mengukur kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Tapi lebih mengukur seberapa teman-teman kenal dengan jenis tes ini. Seperti atau kenal dengan lapangan gitu ya. Kalau teman-teman sudah kenal dengan lapangan kan enak. Mau ke sini udah tahu map gitu ya. Dan nanti di ITP itu yang ditanyakan atau yang diteskan itu hanya sebatas pemahaman teman-teman. Jadi seberapa teman-teman itu bisa memahami tulisan dan audio dalam bahasa Inggris. Karena nanti di listening teman-teman mendengarkan orang ngomong dalam bahasa Inggris, seberapa teman-teman bisa paham. Kemudian di reading, teman-teman membaca tulisan dalam bahasa Inggris, seberapa teman-teman bisa paham teks tersebut. Cuman ya gitu teman-teman, nanti teks yang ditanyakan itu istilah-istilah yang sebenarnya nggak penting. Contohnya gagasan utama, contohnya main idea. Mohon maaf itu bukan nggak penting ya, cuman dengan nama itu jadi terlihat sulit gitu. Padahal kan sebenarnya inti gitu aja kan enak. Seperti itu. Kemudian selain ITP ada IBT atau Internet Based Test, ini mirip kayak IELTS teman-teman. Jadi yang diteskan itu bukan cuma pemahaman, tapi juga skill and mastery-nya teman-teman. Jadi kemampuan sama mastery itu, kalau kemampuan kan keterampilan teman-teman, sorry. Skill itu adalah keterampilan, mastery itu adalah kemampuan teman-teman menggunakan aturan dalam bahasa Inggris yang benar, seperti itu. Jadi teman-teman nanti di IBT disuruh ngomong dalam bahasa Inggris, juga disuruh nulis dalam bahasa Inggris. Nah, untuk IBT ini nggak ada tipsnya, teman-teman. Tipsnya cuma satu, yaitu banyak-banyak latihan supaya terbiasa nulis dan ngomong dalam bahasa Inggris. Dan itu waktunya cukup lama. Oke, untungnya di Indonesia kita tidak terlalu butuh IBT. Kecuali kalau teman-teman mau kuliah ke negara-negara yang berbahasa Inggris. Contohnya Eropa, kemudian Australia, kemudian juga Amerika Serikat, seperti itu. Nah, untuk IBT ini skor range-nya atau rentang nilainya itu 0. Jadi kalau benar-benar teman-teman nggak hadir itu ya 0 atau salah semua, nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis nanti itu benar-benar 0, teman-teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman perfect nilainya native like atau teman-teman udah mirip kayak orang sana asli itu nanti nilainya 120. Dan orang sana asli itu belum tentu bisa 120, teman-teman. Ya, karena yang mereka nilai itu salah satunya adalah vocabnya mereka dan sama kayak kita ngikut tes bahasa Inggris. Sama kayak kita orang Indonesia ngambil tes bahasa Indonesia. Itu kan juga kadang nilai kita nggak 100 gitu ya. Malah kebanyakan yang nilainya di bawah 100. Sama kayak gitu. Jadi memang yang akan kita pelajari nanti yang ITP yang masih dipakai di Indonesia dan ada trik cepat untuk mengerjakan. Jadi 1 bulan itu sebenarnya bisa kita menguasai TOEFL ITP, teman-teman. Seperti itu. Kemudian di TOEFL ITP nanti yang diteskan itu hanya 3. Ada 3 sections atau 3 bagian. Yang pertama bagian listening. Nanti teman-teman di setiap listening akan mendengarkan soal-soal gitu ya yang dibacakan. Kalau teman-teman beruntung ya biasanya soalnya ditulis. Tapi kebanyakan itu soalnya nggak ditulis teman-teman. Jadi dibacakan. Jadi yang ditulis itu cuma pilihan A, B, C, D-nya aja. Dan teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk mengerjakan setiap soalnya. Maksudnya misalkan nih audionya dibacakan, soal juga dibacakan, nah nanti untuk ke soal berikutnya kita nunggu itu 12 detik. Dalam 12 detik itu teman-teman disuruh memilih salah satu dari pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Kalau teman-teman misalkan 12 detik belum menemu, otomatis soal akan pindah ke nomor berikutnya. Seperti itu. Kemudian nanti di listening itu nanti soalnya ada 50 pertanyaan yang dibagi ke dalam 3 parts atau 3 bagian, part A, part B, sama part C. Ya. Nah, kemudian selesai listening, teman-teman lanjut ke structure
atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan nama grammar mungkin ya. Jadi structure ini nanti teman-teman hanya punya waktu 25 menit untuk menyelesaikan 40 pertanyaan. Nah, 40 pertanyaan itu nanti dibagi ke dalam 2 parts atau 2 bagian. Oke. Kemudian yang terakhir setelah structure selesai, teman-teman akan berhadapan dengan tes reading. Nah, di reading nanti ada 5 atau 6 teks ya, teman-teman. Jadi rata-rata itu sebenarnya 5 teks. Tapi ada juga kadang saya pernah itu ada 6 teks, teman-teman. Nanti setiap teksnya itu rata-rata diikuti 10 pertanyaan. Rata-rata ya, kadang ada yang 9, kadang ada yang 11, bahkan kadang ada yang cuma 6. Per teks itu cuma 6 soal itu ada, teman-teman. Walaupun jarang banget tapi itu ada. Seperti itu. Jadi, waktu teman-teman untuk mengerjakan reading itu adalah 55 menit, 50 soal. Artinya teman-teman hanya punya waktu 1 menit, sekitar 1 menit. Seperti itu. Nanti yang 5 menit dipakai untuk mengecek jawaban kembali, seperti itu. Nah, kemudian, pertemuan kita nanti itu, persiapan TOEFL ini kita selesaikan dalam rentang 1 bulan, teman-teman. Nah, karena hari Sabtu Minggu itu kita off, kita libur ya, untuk kelas, live teaching-nya. Jadi kita hanya punya waktu hari Senin sampai hari Jumat untuk aktifnya, untuk kelas aktifnya. Nah, nanti karena 1 minggu itu 5 pertemuan atau 5 hari dan, 1 bulan ada 4 minggu, artinya 5 kali 4 ya, teman-teman. Nanti kita cover dalam waktu 20 meeting atau 20 hari. Nah, cuman karena hari ke-20 nanti dipakai untuk tes, jadi sebenarnya kita hanya punya 19 hari. Seperti itu. Jadi di hari 1 sampai hari ke-10 nanti kita akan fokus belajar, apa namanya, structure, teman-teman. Jadi kita fokus ke structure dulu, ya. Kemudian, hari ke-11 sampai hari ke-13 kita akan belajar tentang listening. Lebih tepatnya latihan ya, karena listening itu sama reading sebenarnya teman-teman, tapi lebih ke listening. Listening itu konteksnya nggak ada batasnya dan jumlah pertemuan kita terbatas. Jadi nanti yang saya pakai hanya kenalan dengan jenis soalnya, latihan, kemudian kita bahas. Seperti itu. Jadi lebih ke pembiasaan kalau saya. Kemudian yang terakhir nanti itu kita hari ke-14 sampai hari ke-19 ya. Kita nanti akan cover reading, teman-teman. Di di hari 14 sampai 19 nanti ada 6 bab reading yang mana saya sudah menemukan cara yang lebih cepat lagi untuk mengerjakan soal reading ini. Jadi harusnya 6 pertemuan bisa kita rangkap menjadi 3 chapter saja. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa selesai lebih cepat ya untuk waktu apa namanya, sela-sela tes itu nanti bisa dipakai untuk memantapkan atau latihan seperti itu. Nah, kemudian rules atau apa namanya, aturan di kelas sebenarnya ini bukan aturan ya, teman-teman. Lebih tepatnya hanya gimana sih kita di kelas nanti kayak gitu. Nah, yang pertama attendance check atau daftar kehadiran itu nanti hanya kita lakukan di hari pertama saja. Jadi setelah kelas ini nanti teman-teman akan saya kirimkan link Google Form untuk diisi sesuai data teman-teman ya. Misalkan email yang dipakai di YouTube, siapa tahu saya punya latihan soal yang saya rahasiakan, maksudnya nggak bisa dikasih di publik. Nah, teman-teman kalau minat nanti saya bisa share ke pakai itu, karena saya privat seperti itu teman-teman. Kemudian nanti pokoknya nanti diisi aja sesuai yang, di pertanyaan itu. Kemudian nanti, nah ini yang kedua ini misalkan nih teman-teman ada pertanyaan sewaktu saya menjelaskan, itu nggak perlu sungkan-sungkan untuk memotong pembicaraan saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung potong, ya teman-teman. Kenapa? Takutnya nanti kalau nunggu saya berhenti bicara, takutnya teman-teman lupa tadi mau nanya apa ya kok lupa gitu. Terus nanti kalau lupa jadi nggak terjawab akhirnya nggak tahu gitu, harusnya tahu dijawab jadi nggak tahu gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau ada pertanyaan, jangan diempet ya, tanyakan aja teman-teman, feel free to ask. Nanti kalau saya nggak tahu ya saya nggak mungkin bilang, yang apa, nggak mungkin saya ngarang ya, tapi kalau saya tahu langsung saya jawab dan kalau pertanyaannya teman-teman nanti melenceng dari penjelasan saya nanti akan saya sampaikan kalau yang ditanyakan itu akan dibahas di hari kesekian gitu. Karena pembatasan materi itu takutnya teman-teman, jadi ada tujuan kenapa materi saya batasin, karena kalau kita melebar, harusnya materi yang simpel, yang sederhana, yang gampang, nanti jadi kemana-mana, akhirnya jadi sulit, gitu. Sedangkan, contohnya sekarang ada 73 yang datang di sini. Nah teman-teman pastinya ada yang pernah kursus, bahasa Inggris sebelumnya, nanti ada istilah-istilah yang keluar, nah itu yang takutnya, dibingungkan sama yang baru dari nol, baru
gabung dengan kelas ini seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini yang paling penting buat teman-teman sendiri, yaitu vocabulary atau kosakata. Nah, untuk TOEFL itu dia adalah salah satu tes yang mengukur kemampuan akademik teman-teman. Jadi kalau misalkan vocab-vocab yang dipakai nanti itu beda dengan vocab-vocab yang kita pakai sehari-hari, teman-teman. Ada bedanya. Contohnya gini, sama-sama mau bilang terjadi kan kita biasanya pakai happened. Ya, tapi kalau misalkan di TOEFL itu nanti teman-teman nggak akan pernah menemukan kata happen. Ada level di atasnya, ada yang akademik, yaitu kata occur, teman-teman. Misalnya seperti itu yang saya maksud. Ya, jadi dan vocab-vocab apa akademik itu sebenarnya sedikit, teman-teman. Itu aja gitu. Yang keluar pasti itu aja. Makanya nanti kalau teman-teman udah sering mencatat vocab yang teman-teman nggak tahu, kemudian dicatat, itu nanti nggak perlu hafalan, itu nanti akan hafal sendiri. Lupa buka, lama-lama hafal sendiri. Seperti itu. Kemudian, kalau teman-teman mau mengecek atau memastikan koleksi vocabnya teman-teman itu tepat, nah setiap hari Sabtu Minggu, itu silahkan nanti dikirimkan koleksi vocabnya ke saya untuk saya cek ya teman-teman. Nanti kalau benar ya saya bilang all correct atau all right, misalnya seperti itu. Atau misalkan kalau ada yang salah ya saya bilang ini harusnya ini harusnya ini gitu. Atau kalau ada yang kurang nanti saya tambahin tambahan gitu. Yang pertama kata ini harusnya ini, kata ini harusnya ini, seperti itu. Oke, tapi kalau teman-teman misalkan udah yakin juga nggak apa-apa. Maksudnya kalau udah yakin dengan koleksi teman-teman tidak perlu di cross check juga nggak apa-apa. Jadi vocab ini tapi memang disarankan ya teman-teman. Takutnya nanti nyesel kayak saya. Jadi kalau dapat vocab baru saya ngentengin. Alah cuman gini doang nanti pasti inget. Nah takutnya ketabrak dengan vocab-vocab yang baru lagi teman-teman. Akhirnya kan banyak, sedangkan urusan kita bukan cuma ngapalin vocab. Nah urusan kita misalkan di luar, tadi kompor udah tamatin belum ya? Tadi jemuran udah udah ku selamatin belum ya? Kok hujan gitu. Takutnya seperti itu. Intinya kalau ada sesuatu yang baru, terutama tentang vocab, tolong ditulis teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang terakhir monitoring. Nah, jadi sebelum saya ke monitoring, saya mau menjelaskan teknik pengajaran saya, teman-teman. Jadi nanti saya akan berusaha mengurangi teori. Jadi teori ya saya nggak panjang lebar ya. Teori secukupnya saja, sesingkat mungkin. Yang penting inti-intinya atau yang perlu teman-teman ketahui gitu aja. Nanti yang akan saya banyakkan atau saya tekankan itu adalah di latihan dan pembahasan. Oke, jadi memastikan yang saya sampaikan itu nyampe ke teman-teman. Oke, nanti saya tahunya dari latihan bahas. Dan kalau teman-teman nanti misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terus misalkan setelah kelas, kalau teman-teman mau menguatkan atau memantapkan gitu ya, memantapkan yang teman-teman sudah pelajari, nanti sudah saya sediakan di Google Drive, latihan-latihan soal yang teman-teman bisa kerjakan. Dan sudah saya siapkan untuk kunci dan pembahasannya di video. Jadi teman-teman bukan cuma tahu kuncinya apa, tapi juga kenapa kok jawabannya itu. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman mengerjakan nih, misalkan dari yang saya buatkan atau teman-teman punya sumber lain, nggak apa-apa. Ketika mengerjakan menemukan kesulitan apapun, silakan japri saya. Ya, nomor saya di layar itu 0821 4241 4414. Atau nomor saya yang biasanya share link untuk kelas, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai materi kita ke depan, ya. Sebelum kita ke materi hari pertama nih, tentang sentence, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Hello, apa memang hening di saya tidak ada suara? Cek, ada suara ya, teman-teman? Ada. Kedengaran. Ada, oke, thank you. Oke, sudah jelas ya, alright. Baik, kalau gitu kita lanjut ke materi hari ini, teman-teman, yaitu mengenai sentence atau kalimat. Nah, tapi sebelum kita mempelajari sentence atau kalimat, saya mau menjelaskan dulu kenapa sih kok kita harus belajar kalimat gitu ya. Biar teman-teman nanti tahu goalnya atau tujuannya kenapa belajar ini. Nah, kita belajar kalimat karena teman-teman nanti di structure yang bagian pertama, itu teman-teman disuruh melengkapi bagian kalimat yang hilang. Jadi si pembuat soal itu menghilangkan bagian kalimatnya, ada yang hilang di bagian kalimat itu. Nah, kira-kira kalimat yang hilang itu apa? Di situ yang hilang apanya gitu. Nah, supaya kita tahu
bagian kalimat yang hilang itu apa, maka kita belajar tentang kalimat yang utuh. Atau kalimat itu kayak gimana sih? Bisa dibilang kalimat seperti itu ya, teman-teman. Nah, sentence atau kalimat dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris itu sama aja. Oke, harus ada subjek dan predikat. Dan urutannya juga sama, teman-teman, SP. Nah, kalau objek itu tergantung ya. Objek itu tergantung apakah predikat itu butuh objek atau tidak. Karena predikat itu ada yang butuh objek, contohnya adalah membeli. Membeli apa? Membeli rumah. Nah, rumah itu jadi objeknya. Membeli atau sorry, misalkan meminjam. Meminjam apa? Meminjam buku. Nah, buku itu adalah objeknya. Tapi ada juga kata kerja yang tidak butuh objek atau predikat yang tidak butuh objek. Contohnya adalah berdiri. Saya sedang berdiri. Nah, itu kan nggak ada dikasih objek setelahnya, nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi objek itu tergantung ya, artinya kalimat nggak selalu butuh objek, keterangan juga sama, teman-teman. Keterangan itu juga nggak selalu ada. Jadi yang wajib ada di kalimat itu adalah dua ini ya, subjek sama predikat. Nah, sekarang pengertiannya apa sih? Kok pakai istilah-istilah kayak gini ya, teman-teman? Subjek itu apa? Nah, mungkin banyak dari teman-teman dikasih apa namanya? Dikasih penjelasan dari guru-guru di sekolah dulu kalau subjek itu adalah pelaku, the doer atau the suspect atau the culprit. Nah, tapi sebenarnya saya pengen meluruskan itu, teman-teman. Subjek itu artinya bukan pelaku. Ya, karena kalau di kalimat pasif, subjeknya itu bukan yang melakukan. Contoh ya, buku biologiku dipinjam oleh Mr. P. Nah, subjeknya buku biologiku itu bukan yang melakukan peminjaman, justru dia yang kena, dia jadi korban. Nah, itu adalah alasan kenapa subjek itu artinya bukan pelaku, teman-teman. Nah, terus subjek itu artinya apa? Subjek itu artinya adalah apa atau siapa yang ingin kita jadikan topik pembicaraan. Contoh, teman-teman, kalau saya misalkan memberikan informasi ke teman-teman, mobil itu terlihat mewah. Kira-kira yang saya ingin sampaikan atau saya ingin ceritain tentang teman-teman ini apa, teman-teman? Tentang apa yang saya ingin ceritakan itu? Mobil. Mobil, right? Jadi mobil itu adalah si subjek. Jadi yang pengen kita jadikan topik pembicaraan, yang pengen kita angkat jadi apa namanya? Bahan pembicaraan atau yang kita pengen gibahin gitu. Misalnya, Pak Jokowi kemarin main ke rumahku. Itu yang pengen saya ceritakan ke teman-teman itu adalah tentang Pak Jokowi. Jadi itu adalah subjek, teman-teman. Pengertian subjek itu adalah apa atau siapa yang pengen kita bahas. Kemudian predikat. Predikat itu adalah ada apa dengan si subjek. Karena nggak mungkin saya tiba-tiba hanya bilang ke teman-teman, guys, mobil itu. Nah, terus saya diem. Pasti teman-teman nanya, mobil itu kenapa, Sar? Atau ada apa dengan mobil itu gitu. Ya kan? Nah, artinya kalimat itu atau informasi itu supaya lengkap harus minimal terdiri dari subjek dan predikat. Apa yang pengen kita bahas sama ada apa dengan yang pengen kita bahas itu. Nah, sekarang tantangannya teman-teman adalah gimana Sir cara kita menentukan di dalam soal atau di jawaban itu kalau itu subjek atau bagaimana cara menentukan itu adalah predikat atau yang mana predikatnya. Nah, teman-teman untuk mencari subjek, subjek itu dalam bahasa Inggris dibuatnya itu dari kata benda, intinya benda ya teman-teman, semua yang bisa kita lihat, kita raba, kita terawang, kita putar, kita julup, kita celupin. Nah, itu adalah kata benda atau noun. Contohnya di situ ada bird, burung ya, burung yang terbang ini teman-teman. Kemudian ada water, itu air. Kemudian buildings, bangunan-bangunan, river, sungai, forest, hutan, atmosphere, atmosfer, classroom, kelas, ruangan kelas gitu ya. Dan masih banyak lagi. Misalnya di sekeliling kita itu ada banyak sekali kata benda, teman-teman. Bisa yang teman-teman bisa lihat, bahkan kita sendiri pun itu juga termasuk kata benda. Itu adalah noun, teman-teman. Saya masih tidak ada suara, bagaimana ya? Oke, sebentar. Mohon volume dicek. Bentar, teman-teman. Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi kata benda. Nah, selain kata benda, itu ada juga kata ganti. Jadi, sorry teman-teman. Yang bisa jadi subjek itu selain kata benda juga bisa kata ganti. Nah, kata ganti itu fungsinya adalah menggantikan benda. Jadi kalau sudah pakai kata ganti jangan disebutkan bendanya lagi. Nah, contohnya kata ganti itu adalah dia, teman-teman.
Dia itu bahasa Inggrisnya ada 3 ya. Kita bisa pakai he, bisa pakai she, bisa pakai it. Artinya dia. Bedanya he itu dia laki-laki, she dia perempuan, sama it dia yang dia bukan laki-laki atau perempuan. Seperti itu. Nah, kalau they itu mereka, jadi semua benda entah manusia, entah bukan, kalau itu banyak pakainya they. Those itu artinya tersebut atau itu gitu ya. Itu tapi banyak. Ones itu artinya mereka, others artinya juga yang lain-lain seperti itu. Di join audio coba itu kalau di HP harus manual. Ya betul. Sebentar, tapi saya nggak bisa nyampaikan dengan ini ya. Sorry teman-teman, saya lupa. Nah, mau dibantu juga teman-teman. Terima kasih untuk Mr. Gian. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi subjek itu dibuatnya kalau nggak dari kata benda, dari kata ganti. Salah satu aja. Kalau kata benda ya kata benda, kata ganti, kata ganti. Itu adalah subjek. Nah, selain subjek, kalimat juga wajib punya predikat yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, dalam bahasa Inggris, teman-teman, predikat itu wajib berupa kata kerja. Oke, contohnya nih, misalkan kalau mungkin teman-teman masih ingat dulu kalau di sekolah ditanya how are you today atau bagaimana kabarmu, kita menjawabnya saya baik-baik saja. Bahasa Inggrisnya gimana teman-teman? Saya baik-baik saja. How do you say it in English? I am fine. That's right, I'm fine. Atau I am okay, misalnya. Ada juga I'm alright, ya kan? Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman, yang artinya saya itu yang mana? I. That's right, yang I ya, teman-teman. Yang artinya baik-baik saja yang mana? Fine. That's right, yang fine. Good. Nah, berarti M di situ nggak ada artinya, tapi kenapa wajib di situ ada M? Nah, karena itu tadi teman-teman, kalimat itu wajib punya kata kerja atau verb sebagai predikatnya. Nah, kalau ada informasi atau kalimat yang kita sampaikan ke orang itu tidak memiliki kata kerja, maka kita paksakan masukkan kata kerja yang tidak punya arti dari keluarganya to be. Ya, misalnya am, misalnya is, tergantung subjeknya, seperti itu. Jadi am di sini ini namanya adalah linking verb atau kata kerja yang hanya untuk menghubungkan saja. Karena di dalam kalimat wajib punya predikat. Kita nggak bisa bilang I fine. Saya baik-baik saja, kita nggak bisa bilang I fine. Seperti itu. Kita bilangnya I am fine. Seperti itu. Ya. Nah, tapi hati-hati kalau sudah ada kata kerja yang kita sampaikan ke orang. Misalnya, saya mencintaimu. Bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? Love you. I love you. Love you too. That's right. I love you. Nah, di situ nggak ada M-nya. Kalau teman-teman lihat bukan I am love you ya. I am love you salah, teman-teman. Oke, tapi kita cukup bilang I love you. Kenapa? Karena love atau mencintai kalau teman-teman cek di kamus, itu kelas katanya adalah verb atau kata kerja. Jadi nggak perlu dimasukkan kata kerja sebagai predikat lagi, nanti malah double atau pemborosan. Atau kalau di TOEFL orang-orang biasanya nyebutnya redundancy, itu pemborosan, teman-teman. Oke. Jadi itu adalah alasan kenapa dalam bahasa Inggris predikat wajib berupa kata kerja. Nah, sayangnya kita punya masalah, teman-teman. Sebentar. Ada suaranya Kak? Coba close APK Zoom Kak. Oke. Ya, saya mau dibantu ya, teman-teman, untuk yang tahu cara mengatasi gimana masalah itu suaranya ya. Oke, sudah ya. Baik, thank you, Miss. Nah, masalah kita yang baru adalah gini, teman-teman. Bahasa Inggris itu nggak enaknya kata kerja itu punya bentuk yang lebih dari satu atau kata kerja itu bisa dirubah-rubah bentuknya dalam bahasa Inggris. Nah, nanti kalau kata kerja yang akan kita temui di kalimat itu bentuknya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman nanti tidak menutup kemungkinan akan menemukan kata kerja bentuk pertama, verb 1 atau verb asli. Jadi dia tidak mengalami imbuhan apa-apa. Contohnya kalau makan ya eat itu. Pergi ya go dan seterusnya. Nah, verb 2 itu lampau. Verb 2 itu biasanya kata kerjanya belakangnya tambahkan ed. Contohnya kalau verb 1-nya look, melihat, verb 2-nya looked. Itu ditambahkan ed, tulisannya looked gitu ya, teman-teman. Verb 3 itu biasanya juga ada ed-nya juga. Kalau look ya looked juga, walaupun tidak semua ya, teman-teman. Contohnya eat, makan. Makan itu verb 1-nya eat, verb 2-nya ate, tulisannya at, verb 3-nya eaten. Jadi ada yang bentuknya itu beraturan, ada yang bentuknya itu nanti nggak beraturan.
Seperti itu. Ada juga verb SES, jadi kata kerjanya ditambahkan S atau IS. Contohnya tidur itu sleep, kalau verb SES-nya sleeps. Belajar itu study, verb SES-nya adalah studies, dan seterusnya. Kemudian ada verb ing juga, contohnya studying, ada to verb 1, to study, ada auxiliary verb. Auxiliary verb itu kata kerja bantu dengan gandengannya. Contohnya adalah is going. Contohnya have gone. Contohnya will go. Dan sebagainya. Seperti itu. Nah, tapi bentuk kata kerja yang banyak ini, teman-teman, bentuknya kan beda-beda tuh. Tidak semuanya bisa jadi predikat. Ya, jadi saya ulangi lagi, kata kerja yang bisa teman-teman temui nanti di kalimat ada kemungkinan dari sekian ini. Nah, tapi tidak semuanya bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, yang bisa jadi predikat yang mana aja? Yang bisa jadi predikat hanyalah verb 1, verb 2, verb SES, dan auxiliary verb, teman-teman. Nah, selain itu kalau teman-teman menemukan kata kerja itu bukan predikat. Ya. Nah, ini tidak perlu dihafal, teman-teman boleh foto dulu. Ya, nanti supaya latihan biar nggak biar nggak ngafalin gitu ya. Dan saran saya sambil saya menjelaskan jangan ditulis, teman-teman. Pastikan teman-teman itu menulis ketika teman-teman sudah paham. Kalau belum paham ditulis, trust me, saya sudah pernah ngalami dulu, teman-teman. Malah bingung nanti. Kita pun nanti lupa ketika buka catatan, itu juga bingung gitu. Tapi kalau kita sudah paham, harus buru-buru ditulis. Tapi nanti ya setelah kelas. Karena nanti ada rekaman juga. Kalau teman-teman nanti mau untuk nulis bisa sambil menonton rekamannya. Seperti itu. Nah, untuk teorinya itu sudah selesai, teman-teman. Sebelum kita ke contoh penerapannya ke soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Mau nanya Kak, untuk auxiliary itu gimana ya maksudnya? Oke, good question. Ini sekarang mengenai istilah yang saya sebutkan namanya auxiliary. Nah, sebenarnya auxiliary itu artinya adalah kata kerja bantu, teman-teman. Atau lengkapnya namanya adalah auxiliary verb. Nah, auxiliary verb itu kata kerja bantu. Auxiliary verb. Nah, itu adalah kata kerja bantu. Jadi kata kerja, tapi dia fungsinya hanya bisa membantu kata kerja lain. Artinya auxiliary ini setelahnya harus ada kata kerja yang dibantu. Oke, teman-teman. Nah, untuk auxiliary sendiri itu ada 4 keluarga besar. Yang pertama ada dari keluarganya do, atau kalau di internet atau di buku namanya adalah dummy auxiliary. Oke. Jadi do ini keluarganya ada 3, yaitu do, kemudian does, kemudian did. Yang mana verb yang dibantu nanti itu adalah verb 1. Jadi verb asli. Contohnya I don't know, I do not know, she doesn't know. Jadi bukan she doesn't knows ya teman-teman, atau she doesn't knowing, tapi she doesn't know. Balik ke verb 1 karena sudah ada does. I didn't atau I did not do that. Saya tidak melakukan itu. Seperti itu. Jadi do, I did not do, bukan I did not did. Seperti itu teman-teman. Nanti gandengannya adalah verb 1. Kemudian selain do, auxiliary juga ada dari keluarganya to be, Miss. Nah, keluarganya to be itu ada lumayan banyak ya. Sebentar. Yang pertama ada is, am, are. Nah, kemudian ada juga was, were. Kalau lampau. Kemudian ada juga be, kemudian been, dan juga being. Itu anggotanya to be juga, teman-teman. Nah, untuk to be itu boleh diikuti 2 jenis kata kerja. Hanya to be aja ya. To be itu boleh diikuti verb ing. To be juga bisa diikuti verb 3. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu ada dari keluarganya have, caranya kita bilang sudah. Nah, anggotanya have itu ada 3, teman-teman. Ada have, kemudian has. Kalau lampau ya kita pakainya had. Nanti gandengannya adalah verb 3. Kemudian yang terakhir, itu ada keluarganya modal auxiliary. Nah, anggotanya modal ini paling banyak, teman-teman. Yang pertama ada will, artinya akan, dan artinya biasanya beda-beda ya, walaupun ada yang sama juga. Shall itu bisa artinya akan, bisa artinya harus. Kemudian ada can, artinya boleh, dapat, bisa, mampu, mungkin juga bisa can itu. Kemudian ada may, artinya mungkin, juga bisa boleh. Kalau untuk berdoa juga bisa, may artinya semoga. Kemudian ada must, artinya harus. Must juga bisa artinya pasti. Kemudian ada might, artinya mungkin.
ya. Kemudian yang akhirannya old itu teman-teman. Misalnya ada should, kemudian ada could, dan ada would. Nah, sebenarnya ada 3 lagi, tapi agak panjang. Nanti akan saya jelaskan di hari ke-6, teman-teman. Sorry, hari ke-7 ketika kita belajar keterangan ya nanti. Nah, untuk gandengannya modal ini itu adalah verb 1. Seperti itu. Nah, untuk auxiliary dan gandengannya itu biasanya keluar di struktur bagian kedua. Ketika kita disuruh mencari error atau kesalahan dalam kalimat seperti itu. Nah, ini pun juga jangan dihafal karena prinsip belajar saya, hafalan itu bukan belajar, teman-teman. Ya, belajar itu memahami. Jadi teman-teman tulis aja dulu. Nanti ketika latihan nanti lama-lama akan buka, cek lagi, buka, cek lagi, buka, cek lagi. Nanti lama-lama paham sendiri, lama-lama hafal sendiri. Seperti itu. Intinya adalah auxiliary verb itu dia kata kerja bantu, dia memiliki arti masing-masing dan kata kerja gandengan masing-masing. Seperti itu, Miss. Gimana untuk Oke, auxiliary? thank you, Sir. Dapat ya, Miss? Oke. Dapat. Kemudian PPT-nya nggak di-share, Mister. PPT nanti saya share. Jadi teman-teman nanti setelah kelas akan saya kirimkan Google Drive juga. Di Google Drive itu ada folder-folder di mana teman-teman bisa mendownload PPT sama latihan soal yang saya sampaikan tadi. Yang bisa teman-teman kerjakan di waktu luang teman-teman. Nah, tapi saya sarankan dikerjakan ketika teman-teman waktu luang ya. Ketika repot, misalkan ada urusan yang lebih penting, misalnya kuliah atau kerja atau rumah tangga, latihan itu disampingkan aja. Seperti itu. Takutnya malah berantakan semua teman-teman. Jadi TOEFL-nya nggak dapat, ada masalah juga dengan kerjaan, kuliah, ataupun rumah tangga, nggak enak seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, Kak, maaf, next itu color-nya jangan putih karena background putih itu pink dengan ungu agak tabrakan. Alright, ini masalah user interface ya. Oke, baik. But it's good, what is that? Good suggestion for me. Jadi nanti akan saya rubah untuk meeting berikutnya. Baik, thank you Mr. Gumilar untuk sarannya. Saran yang bagus karena juga tampilan nanti mempengaruhi teman-teman bisa membaca atau tidak gitu kan. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Full structure dan error recognition dipelajari di minggu pertama berarti ya. Untuk error recognition teman-teman atau error analysis nanti kita akan bahas di hari ke-9 ya. Sebenarnya error analysis itu hanya mengulang materi yang kita pelajari untuk hari pertama sampai hari ke-8 teman-teman. Ya. Nah, tapi ada tambahannya yaitu mengenai vocab-vocab. Makanya saya ulangi lagi sebelum terlanjur ya, karena banyak banget teman-teman itu yang ketemu saya atau WA saya nyesel dulu nggak saya tulis gitu. Dan memang penyesalan itu di belakang teman-teman. Jadi saran saya ditulis saja kalau teman-teman dapat vocab-vocab baru supaya nanti nggak hilang. Seperti itu, karena nanti penting banget vocab itu buat teman-teman. Jadi untuk nomor yang kita pelajari hari ke-1 sampai hari ke-8 itu nanti yang kita praktekkan di struktur bagian pertama. Walaupun teori dasarnya itu juga dipakai untuk menjawab error recognition atau struktur bagian kedua. Seperti itu. Kemudian Kak, maaf saya kadang susah bedain kata kerja pakai S dan IS. Kasih tips simple bedainnya dong Kak. Dan kalimat subjeknya ada hubungannya enggak atau ada clue nggak biar bisa bedain S dan IS. Maksudnya gini bukan Mister? Kapan kita pakai verb SIS dalam kalimat? Maksudnya gitu bukan? Oke. Jadi gini teman-teman. Jadi verb ini saya hapus dulu. Sebenarnya nanti di latihan ada tapi nggak apa-apa. Jadi gini, ini saya hapus dulu ya teman-teman. Nah, verb SIS itu dipakainya kalau kita belajar tenses ya, itu namanya simple present atau kalau di TOEFL itu caranya kita menyatakan fakta. Nah, menyatakan fakta itu gampang aja teman-teman. Kita sambil main-main ya. Jadi fakta itu atau fakta mengenai sesuatu. Jadi kita pikirkan dulu sesuatu, suatu kata benda. Bebas, misalnya binatang lah yang paling umum, misalkan burung. Nah, kita punya kata benda dulu. Cari kata benda dulu ya. Misalnya tadi kata benda yang kita pakai adalah burung, bird. Nah, semua benda teman-teman yang itu diciptakan oleh Tuhan atau yang manusia buat atas izin Tuhan juga ya, itu pasti melakukan sesuatu atau memiliki fungsi. Artinya kata benda itu pasti memiliki kata kerja masing-masing.
melakukan sesuatu. Ada verb-nya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, bird itu melakukan kata kerja apa, teman-teman? Kata kerjanya bird itu apa? Bebas, sekreasi. Sorry, terbang Fly. misalnya. Bahasa Inggrisnya adalah Fly. fly. Nice. Selain kata kerja terbang, ada lagi kata kerja yang dilakukan oleh burung. Eat. Makan, good. Misalnya eat. Oke, nice. Satu lagi teman-teman contohnya. Misalnya berkicau gitu ya. Berkicau itu bisa pakai tweet, bisa pakai chirp. Kalau berkicaunya itu yang pendek, cip 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 cip, itu namanya chirp. Kayak anak ayam itu, teman-teman. Itu kan cik 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 cik, itu namanya chirping. Tapi kalau burungnya dia kayak bernyanyi itu pakainya tweet, yang ada nada-nadanya gitu. Itu tweet. Sorry teman-teman, nabrak-nabrak. Ini kebiasaan jelek saya ya. I'm really sorry about that. Nah, kemudian semua kata benda itu juga pasti memiliki sifat atau ciri-ciri yang membedakan dia dengan kata benda yang lain. Nah, contohnya nih, burung itu sifatnya gimana, teman-teman? Apa yang teman-teman pikirkan mengenai burung misalnya? Tapi bukan kata kerjanya ya, tapi yang sifatnya burung itu kayak gimana sih burung itu? Cantik. Cantik misalnya, lucu. Oke. Cantik misalnya mungkin cantik di sini maksudnya warna bulunya ya. Kita bilang colorful misalnya. Contohnya, sorry, colorful. Color, I'm sorry guys. Colorful contohnya. Nah, biar nggak lama-lama langsung aja gini ya teman-teman. Nah, cara menyatakan fakta itu kita bisa pakai kata benda ketemu kata kerja. Nah, caranya nanti salah satu kita tambahkan S teman-teman. Entah di kata kerjanya, entah di kata bendanya. Karena fakta itu kita bisa, misalnya nih, burung itu terbang. Bahasa Inggrisnya adalah bird flies. Nah, jadi yang ditambahkan S salah satu. Kalau birdnya nggak pakai S, kata kerjanya ditambahkan S. Oke, atau fakta itu kita bisa juga pukul rata, teman-teman. Misalnya ya, burung-burung itu terbang. Atau semua burung itu terbang. Contoh aja ya. Jadi nanti kalau ditranslate, yang ditambahkan S itu nanti kata bendanya. Birds, nah kata kerjanya jangan. Seperti itu. Oke, jadi burung itu terbang. Kita pakai satu representasi aja untuk menyatakan fakta. Bird flies. Nah, tapi untuk fakta kita juga bisa pukul rata. Semua burung itu terbang. Birds fly. Nah, kalau di teori teman-teman ketika belajar tenses, simple present, verb SES itu verb yang ditambahkan S seperti ini, teman-teman. Dipakai ketika subjeknya tunggal. Subjeknya nggak pakai S. Jadi burungnya satu, kata kerjanya dibanyakin, ditambahkan S. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kata bendanya jamak, ada S-nya, maka kata kerjanya jangan pakai S, teman-teman. Ya, jadi verb SES itu, kata kerja yang ditambahkan SES itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Seperti itu. Ya, contoh nih, misalnya nih teman-teman, saya punya kata benda plant atau tanaman. Kata kerjanya tanaman itu adalah photosynthesize. Tulisannya gimana? Synthesize. Nah, nanti kalau dijadikan kalimat nih, misalnya saya mau bilang gini, tanaman itu berfotosintesis. Bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? Jangan takut benar, dicoba dulu sesuai yang saya sampaikan tadi. Plant photosynthesis. Oke, good. Plant, cuman bacanya ya, plant photosynthesizes. Seperti itu, ya, that's right. Tapi kalau saya mau bilang gini, semua tanaman berfotosintesis, berarti bahasa Inggrisnya gimana? Without S. Jadinya, kalau without S, yang without S yang mana nih? Karena kalau dua-duanya without S, salah nanti, Miss. Plants aja. Oke, jadi S-nya ditaruh di plant-nya. Jadi kalau semua tanaman berfotosintesis, itu bahasa Inggrisnya plants photosynthesize.
Jangan dikasih S lagi. Jangan photosynthesizes. Ya, tapi kalau misalkan plan-nya satu, photosynthesizes. Jadi kapan kita pakai verb SES? Ketika kata benda sebelumnya itu tunggal atau kata bendanya nggak punya SES. Seperti itu, Mister. Dan itu hanya bisa dipakai di fakta ya. Kalau lampau itu beda, teman-teman. Kalau kita menceritakan sejarah atau kejadian lampau, itu beda. Ya, itu pakai verb 2 nanti, verb lampau. Itu nggak enaknya. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu bedanya, kita nggak punya tenses. Kita nggak kalau kita mau bilang makan ya makan aja, nggak ada makan, makaning, makanet. Itu nggak ada. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, makan atau eat itu berubah-ubah. Ada eat, ada eats, ada ate, ada eaten, ada eating, ada to eat, ada will eat, dan sebagainya. Seperti itu. Gimana, Mister? Menjawab nggak? Jadi verb SES itu dipakai ketika kata benda di subjek itu tunggal. Atau kata benda sebelumnya itu tunggal. Seperti itu. Oke, dapat ya tapi ya. Kalau teman-teman misalkan bingung, tolong bilang bingung. Nanti saya jelaskan pakai kata-kata yang lain. Tapi kalau misalkan sudah paham ya alhamdulillah gitu teman-teman. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan teman-teman. Insya Allah, oke. Nah, mungkin bisa kita praktekkan aja. Karena di latihan soal itu ada penerapan ini teman-teman yang saya sampaikan tadi. Untuk membedakan verb SES atau yang bukan. Ya. Nah, contohnya di sini saya punya 3 contoh kalimat penerapan materi kita hari ini. Contoh soal pertama, nah jadi gini teman-teman, cara yang paling gampang itu bukan dicari subjeknya dulu. Kalau saya ya, karena pengalaman saya bandingin, kalau cari subjek dulu sama predikat dulu enak yang mana. Itu ternyata lebih enak kita cari predikat dulu. Ya. Nah pertanyaan saya ke teman-teman nih, coba dilihat di soal teman-teman. Di scan dari depan ke belakang. Pertanyaan saya ke teman-teman, ada predikat nggak di soal? Kalau ada yang mana kira-kira? Are noun. Good, ada are noun ya, itu adalah predikat. Nah, kemudian pertanyaan saya ke teman-teman lagi, ada subjek nggak di soal? Ada. Enggak, Nggak di ada. soal enggak ada. Kalau Harus ada. ya harusnya ada tapi nggak ada ya berarti. Nah, berarti kita di situ membutuhkan subjek. Cari A, B, C, D, teman-teman, yang bisa jadi subjek saja. Jangan ditambah-tambahin apapun. Yang bisa jadi subjek aja. Oke? Berarti jawabannya yang mana kira-kira? Jawabannya yang Yang A. Iya, that's right. Jawabannya adalah alpha yang strike, teman-teman. Nah, ini namanya burung condet atau tadi sore itu ada yang memberitahu saya, teman-teman. Strikes ini yang digambar itu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu nama burungnya. Jadi, strikes are known to impale their prey on thorns. Jadi burung cendet. Oke, burung cendet itu diketahui akan menancapkan buruan mereka atau mangsa mereka itu di duri-duri pohon. Jadi mereka punya insting seperti itu, teman-teman. Oke, dan untuk soal-soal TOEFL nanti kurang lebih seperti ini. Jadi fakta-fakta seperti ini. Nggak ada yang nyeritain my professor, itu nggak ada di structure. Ya. Itu are known berarti auxiliary hari ayo hati-hati, bukan are know ya, tapi are known. Ada N-nya bisa di belakang. Beda ya, know sama known beda. Itu adalah to be verb 3, itu pasif. Kalau are nggak mungkin ketemu verb 1, teman-teman. Secara grammar ya, secara grammar itu gandengannya are bukan verb 1. Tapi itu juga auxiliary betul. Jadi are itu adalah auxiliary, verbnya adalah noun tapi ini verb 3. Tadi yang saya jelaskan tadi auxiliary kan yang kedua ada keluarganya to be. To be itu boleh diikuti 2 jenis kata kerja. Yang pertama verb ing atau yang kedua verb 3. Seperti itu, Mister. Oke, tapi dapat ya, ya itu adalah predikat berbentuk auxiliary verb. Auxiliary-nya are, verb-nya adalah noun. Seperti itu. Oke, contoh lagi ke soal kedua. Pertanyaan saya ke teman-teman juga sama. Coba dilihat di soal, ada predikat nggak? Kalau ada predikatnya yang mana? Ada predikat. magnetostatik bakteria. Saya ulangi lagi pertanyaan saya ya. Tidak ada. Yang yakin teman-teman? Yakin semuanya? Tidak ada. Ada predikat nggak? Tidak ada. Tidak ada. Oke, jadi kalau predikat di soal nggak ada, teman-teman. Belum ada di soal. Karena predikat itu dibuatnya dari kata kerja tadi.
ya, sedangkan di situ nggak ada kata kerja. Oke. Nah, berarti di sini kita butuh predikat. Kemudian pertanyaan saya ke teman-teman lagi, ada subjek nggak di sebelumnya titik-titik? Ada. Ada. Bacteria. That's right. Ada kata bacteria, kata bendanya ya, tapi dia dijelaskan dengan kata sifat magnetotaktik. Nggak apa-apa, kata sifat itu boleh ada, boleh enggak, teman-teman. Cuman di sini dia ada ya, ya udah kita rangkup aja jadi satu kata, tapi intinya di kata bendanya itu, yaitu bakterianya. Oke, jadi kita sudah punya subjek tapi belum punya predikat. Carikan di pilihan ganda yang predikat saja. Where Ya, first that's right. Betul, jawabannya adalah Charlie ya, teman-teman. Di situ ada auxiliary verb yaitu were first described. Nah, yang alpha salah karena dia ada subjek lagi. Betul, double subjek ya, redundancy atau pemborosan. Kalau yang Bravo salahnya nggak ada predikat sama sekali, nggak bisa. Kalau yang Delta sama, nggak ada predikat juga. Kita kan butuhnya predikat tadi. Ya, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Bakteri jenis magnetotaktik pertama kali diperkenalkan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Kemudian contoh terakhir teman-teman, ini yang saya maksud tadi, hati-hati. Di contoh terakhir ini ada yang kata, dia itu bisa kata kerja, bisa kata benda teman-teman. Tantangan teman-teman menentukan apakah itu kata benda atau kata kerja. Nah, tapi sama ya, kita cek bersama dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dicek di soal. Teman-teman menemukan kata kerja nggak di soal? Kalau ada yang mana? Across. Sorry, yang mana? Across. Tidak ada. Oke. Ada yang bilang nggak ada yang bilang across. Mari kita buktikan dulu yang across. Karena kalau kita cek yang across ya teman-teman. Nah, cara ngeceknya gimana? Ini biar teman-teman nggak asal dari jawaban saya ya. Karena saya kan bukan orang Inggris teman-teman. Bisa aja saya ngasal. Nah, ini saya bukakan kamus yang asli dibuat oleh orang sana teman-teman. Jadi bukan saya yang buat, nama kamusnya Longman. Kalau saya biasanya pakainya Longman. Tapi sebenarnya ada banyak sekali kayak KBBI tapi miliknya Inggris ya. Contohnya ada Oxford, ada juga misalnya Merriam-Webster dan sebagainya teman-teman. Nah, tapi kalau saya biasanya pakai Longman. Sebelumnya saya tolong dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke tampilan ini ya. Sudah. Sudah ya? Alright, thank you teman-teman. Mari kita cari kata across. Nah, across ya teman-teman. Across, kelas katanya adalah adverb. Adverb itu kata keterangan. Kalau nggak gitu preposition. Preposition itu bahasa Indonesianya saya nggak tahu, Pak. Tapi dulu waktu saya belajar bahasa Indonesia nyebutnya juga preposisi gitu aja teman-teman. Tapi kurang lebih gini, fungsinya preposisi itu dia nggak bisa berdiri sendiri di posisi kalimat. Dia hanya bisa merubah kata setelahnya, terutama kata benda ya, atau kata ganti, itu nanti menjadi keterangan. Itu fungsinya preposisi. Nah, intinya across itu bukan kata kerja, bukan verb. Yang bisa jadi predikat tadi adalah verb ya, teman-teman. Nah, berarti kalau kita kembali lagi ke Kembali lagi ke PPT tadi sebentar. Tolong saya dikasih tahu kalau sudah pindah lagi, teman-teman. Sudah. Oke, thank you, Miss. Nah, kalau kita lihat di situ berarti across ini dia adalah preposisi yang merubah kata benda the globe di situ menjadi keterangan. Oke, ya. Bedakan across sama cross, teman-teman. Memang mirip banget. Across itu memang dia adalah keterangan atau preposisi. Tapi kalau cross nggak ada e-nya di situ, itu kata kerja. Artinya menyeberang bisa, melintas bisa, menyilang juga bisa. Cross juga bisa jadi kata benda. Artinya apa? Sama kayak crucifix, salib. Atau kalau yang cross aja berarti itu yang tambah itu, yang kayak red cross itu palang berarti palang merah itu red cross itu. Seperti itu. Jadi ada dua arti ya. Nah, artinya di soal atau silang juga bisa tuh. Cross itu silang. Kalau kita memberikan silang ke suatu tanda, menandai silang ke sesuatu gitu. Itu kayak cross seperti itu. Jadi kalau cross kata kerja, tapi kalau across itu bukan. Ya, teman-teman. Nah, berarti itu bukan kata kerja, artinya di sini kita belum punya predikat. Kalau teman-teman menemukan ada kata yang akhirnya Asian seperti ini, contohnya deforestation, contohnya adalah destruction, contohnya lagi ada station, contohnya ya teman-teman.
itu hampir semua kata yang berhasian itu adalah kata benda. Ya, jadi deforestation itu memang kata benda, teman-teman. Artinya di sini kita belum punya predikat ya. Jadi di sini kita harus masukkan predikat. Nah, karena titik-titiknya itu di paling depan dan sebelumnya predikat tadi kita butuh subjek ya, urutannya harus seperti ini, teman-teman. Subjek dulu baru predikat. Nah, artinya kita kehilangan dua-duanya. Carikan di pilihan A, B, C, D yang subjek sama predikat. Hati-hati di pilihan ganda ada jebakan. Tapi nggak apa-apa, kira-kira jawabannya teman-teman yang mana? Coba dulu teman-teman. Sepemahaman teman-teman? C. Oke, ada C, ada mungkin ada J. Nggak apa-apa. Sepemahaman teman-teman dulu. Ada B, Bravo. Bravo atau Delta? Karena B sama D itu terdengar mirip. Kalau di ini B. teman-teman. Aku jawab C. Oke. Antara B, Bra. B. Oke, Delta, Bravo. Delta. Nah, Delta. ada Bravo, Charlie, Delta. Mungkin ada yang mau menjawab Alpha? Delta. Delta. Oke, tapi di chat ada yang menjawab Alpha. Artinya lengkap, teman-teman. A, B, C, D. Mau nggak mau, mari kita cek ya. Nah, tadi kan kita butuhnya subjek predikat. Kalau kita lihat yang Alpha, hati-hati dengan kata waste yang saya maksud tadi. Kenapa saya bilang hati-hati, teman-teman? Karena waste ini bisa saja dia adalah kata kerja, artinya menyia-nyiakan atau membuang-buang. Gitu ya. Waste juga bisa jadi kata benda, artinya adalah limbah. Nah, supaya tahu di situ apakah dia kata kerja atau kata benda, kita bisa menentukan dari bentuk, teman-teman. Kalau ini kita anggap kata kerja, verb, tadi kalau misalkan subjeknya tunggal, subjeknya nggak ada S-nya, maka yang harus ditambahkan S itu adalah verb-nya. Ya kan? Nah, tapi ini nggak ada S-nya, teman-teman. Artinya ini bukan kata kerja, tapi ini adalah kata benda. Oke, jadi yang alfa ini salah kenapa? Karena tidak ada predikatnya. Sedangkan kalimat itu selalu butuh predikat. Oke, jadi jelas ya teman-teman, alfa salah karena tidak ada kata kerja sebagai predikat. Kalau yang bravo, di situ ada subjek coconut waste briquettes, tapi tidak ada predikat teman-teman. Ya, jadi nggak bisa sama yang alfa. Alfa itu juga nggak ada predikat. Alfa bravo gugur. Bravo apalagi salah karena ada conjunction. Intinya di situ kita butuh predikat tapi nggak ada predikat gitu aja ya. Kalau yang Charlie, memang di situ ada subjek, ada predikat, nah tapi ada conjunction that, teman-teman. Conjunction itu kata hubung. Nah, kenapa kok kata hubung itu salah? Kalau subjek predikatnya cuma satu. Misal nih, saya akan contohkan teman-teman menggunakan kalimat dalam bahasa Indonesia aja. Sama kok teman bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Bandingkan ya, saya punya dua kalimat teman-teman. Kalimat pertama adalah, jika kamu berada di sini, itu kalimat pertama. Kalimat kedua, kamu berada di sini. Kira-kira dua kalimat ini yang selesai, yang boleh kita tutup dengan titik, itu yang atas atau yang bawah? Bawah. Kamu Bawah. berada di sini. Yang bawah ya, kamu berada di sini. Kamu udah di sini nih, kayak gitu. Kalau kita misalkan sambil ngomongin, misalkan kita di Bromo nih, teman kita pengen banget dari dulu ke Bromo, akhirnya di situ. Kamu berada di sini nih, akhirnya misalkan gitu. Ya kan? Nah itu bisa dikasih titik karena informasinya sudah selesai. Tapi kalau yang atas, jika itu adalah conjunction artinya if, teman-teman. Bahasa Inggrisnya if. Itu kata hubung itu. Nah, kalau kita baca, jika kamu berada di sini, nah terus kita diem. Pasti orang yang kita ajak ngomong nungguin. Kalau nggak gitu tanya, ngapain gitu? Kok cuman ngomong kayak gitu nggak selesai gitu kan? Nah itu adalah alasan kenapa kita tidak membutuhkan kata hubung atau conjunction ketika subjek predikat cuma satu. Karena nanti pesan atau informasi yang ingin disampaikan itu tidak lengkap, teman-teman. Oke, jadi intinya itu tadi teorinya ya. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Oke, berarti Charlie nggak bisa, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Oke, di situ subjeknya adalah coconut waste briquettes. Itu ya yang di foto itu coconut waste briquette itu briquette limbah kelapa. Reduce itu kata kerja itu verb 1 karena subjeknya jamak itu briquettes, teman-teman. Ya. Artinya mengurangi. Jadi nanti kalau dibaca coconut waste briquettes reduce deforestation across the globe. Briquette limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh bumi atau seluruh dunia seperti itu. Nah, dari ketiga contoh soal tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih dari teman-teman. Silahkan.
Nggak ada ya? Kalau nggak ada sekarang kita praktek teman-teman. Sebentar, sebenarnya di chat ada yang bertanya. Cukup ya? Oke, nice. Nah sekarang kita coba ke praktekan yang kita pelajari hari ini ke latihan soal. Di sini ada satu soal, jangan takut benar ya teman-teman. Waktunya 30 detik di pojok kanan atas. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. C. Jawabannya tolong dikirim di chat ya Miss. Mohon maaf saya tadi lupa mengingatkan. Sorry saya lupa nge-mute teman-teman. Oke deh. Oke, jawabannya lumayan banyak. Ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Oke, ternyata kebanyakan yang jawab Charlie, tapi apakah ada jawaban lain? Oke, ternyata cukup antara Bravo atau Charlie. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa pertanyaan saya ke teman-teman ya. Ada jawaban Alpha ternyata. Oke, Alpha, Bravo atau Charlie. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, di soal ada predikat nggak? Kalau ada yang mana? Became. Oke, good. Became itu adalah verb 2. Dan verb 2 itu fungsinya di kalimat hanya bisa jadi predikat. Oke, jadi itu predikat. Pertanyaan saya lagi, di situ ada subjek nggak teman-teman? Tidak ada. Nggak ada ya, karena tempatnya subjek sebelumnya predikat, dan itu titik kosong. Nah, artinya di situ kita butuh subjek. Nah, kalau yang alpha itu ada conjunction when teman-teman. Misal Jika. ini nanti kalau kita masukkan ke titik-titik, when Colorado became a state in 1876, itu kalau diartikan, nanti kalau diartikan seperti ini. Ketika Colorado menjadi sebuah negara bagian di tahun 1876, nggak selesai. Sama kayak misalnya gini, ketika kamu datang kemarin, nah ada apa kan belum selesai teman-teman. Jadi kita memasukkan conjunction ke kalimat ketika subjek predikat itu harus lebih dari satu. Kalau cuma satu itu subjeknya satu, predikatnya satu, kita tidak membutuhkan yang namanya kata hubung atau conjunction. Atau kalau teman-teman misalkan bingung nih, kata hubung itu gimana kita bisa tahunya? Kalau teman-teman menemukan kata tanya itu 5W1H, when, what, which, dan sebagainya itu. Atau teman-temannya ya, pokoknya kata tanya itu kalau di dalam soal structure TOEFL, itu bukan kata tanya teman-teman. Itu adalah conjunction. Karena di soal structure TOEFL tidak ada yang berakhiran dengan tanda tanya, pasti berakhiran dengan titik. Seperti itu. Kemudian yang Bravo itu salah karena ada predikat lagi ya. Kita sudah punya predikat di soal, kita tidak butuh predikat lagi, nanti jadi pemborosan. Kalau yang Charlie ada Colorado itu subjek, kemungkinan Charlie bisa secara struktur ya. Kalau yang Delta salah karena ada conjunction juga. Jadi jawabannya yang Charlie tadi. Nanti kalau dibaca, Colorado became state in 1876. Kalau diartikan Colorado menjadi sebuah negara bagian di tahun 1876. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman nih. Silakan. Aman? Oke, sebentar. Sebenarnya di chat ada yang bilang, Kak, kenapa nggak become ya? Oke, ada yang tahu sebelum saya menjawab? Kenapa nggak? Nah, ada di chat itu Miss Diana menjawab lampau. Nah, ada Miss Nisa juga lampau atau past. Jadi di situ ada tahun, Miss. Ada di soal itu ada tahun yaitu in 1876, di tahun 1876. Sedangkan sekarang tahun 2023. Nah, kalau dalam bahasa Inggris menceritakan kejadian di waktu lampau, nah kata kerjanya itu pakainya adalah verb 2. Atau kalau teman-teman cek di kamus itu namanya past verb. Ya, nah verb 2 atau past verbnya become itu adalah became. Seperti itu, Miss. Dapat ya. Jadi nggak enaknya bahasa Inggris itu seperti itu, teman-teman. Ada yang namanya tenses. Oke, tenses, tapi teman-teman nggak perlu khawatir misalkan gini, Sir, apakah kita perlu mengetahui 16 tenses? 16 itu pun kalau dia aktif dan positif semua, teman-teman. Kalau misalkan negatifnya dicampur, nanti kalikan 2, 32. Itu masih kalimat positif sama kalimat tanya, dan itu aktif. Kalau misalkan dirubah jadi kalimat tanya, itu nanti tambahkan lagi 16. Ada 48. Ya, makanya itu masih aktif. Kalau dipasifkan, itu nanti ada kalikan 2 berarti, teman-teman.
ada 90, intinya banyak kalau teman-teman pikirkan. Tapi intinya jangan dibuat sulit ya. Yang perlu teman-teman ingat hanya ada 2 saja. Yang kalau di TOEFL structure itu hanya ada 2 aja yang perlu teman-teman apa ya namanya? Kalau bahasa Jawanya itu titeni. Ingat-ingat gitu. Yaitu yang pertama adalah past, past itu lampau teman-teman. Sama present, present itu fakta. Fakta itu yang terjadi terus-menerus. Contohnya matahari terbit dari timur, apakah cuma kemarin? Enggak, setiap hari sampai hari kiamat, ya kan? Apa burung terbang. Burung terbang kan dari dulu, sebelum manusia ada, sebelum kita lahir kita burung itu udah memang terbang kayak gitu. Kodrat lah bisa dibilang gitu. Contoh lagi tanaman berfotosintesis. Manusia memerlukan teman. Kemudian bumi berputar pada porosnya, itu adalah fakta. Jadi tidak terikat dengan waktu. Itu namanya fakta, teman-teman. Tapi kalau sudah kejadian di lampau, itu namanya sejarah kalau di TOEFL structure. Oke, jadi kejadian yang sekarang udah nggak dikerjakan lagi. Kejadian itu udah nggak dilakukan lagi sekarang. Intinya terjadinya di lampau seperti itu. Nah, intinya kalau kembali di soal tadi ada keterangan waktu yaitu di tahun 1876. Jadi lampau, Miss. Kalau lampau pakainya kata kerja bentuk 2 atau verb 2 seperti itu. Sedangkan verb 1 sama verb SIS itu dipakainya di present saja. Gimana, Miss? Dapat ya? Tapi bagus. Pokoknya teman-teman kalau ada penasaran jangan diempet, oke? Misalkan teman-teman, artinya yes apa gitu. Kalau fakta gimana Kak tadi? Kalau fakta itu kata kerja yang dipakai 2, Miss. Kalau nggak verb SIS ya verb 1. Ya, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya jamak atau sudah pakai S, maka kata kerjanya jangan ditambah S. Nah, tapi kalau misalkan kalau kata bendanya pakai S, kata kerjanya yang jangan. Jadi salah satu yang ditambahkan S. Itu untuk fakta. Yang tadi kita latih sedikit tadi ya. Nah, sebenarnya tadi itu apa namanya? Saya tidak menyebutkan nama simple present ya, teman-teman. Tapi tadi itu sebenarnya kita belajar yang namanya simple present. Saya kalau di kampus Inggris tuh sering melenceng dari silabus karena saya merasa karena nama-nama itu nggak penting. Yang penting teman-teman bisa makainya, bisa berbahasa Inggris dengan tepat seperti itu. Karena kebanyakan kita di sistem pendidikan di Indonesia ini masih harus plek dengan buku. Kalau buku ngomongnya gitu harus gitu. Padahal sebenarnya ada banyak cara untuk menyampaikan. Oke, dapat ya? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silahkan. Oke, nggak ada. Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke latihan nomor 2. Sama ya, dicoba dulu, jangan takut benar. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Kira jawaban alfa ada juga delta. Oke, mari kita cek ya. Oke, antara alfa atau delta, seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat, itu nggak ada, teman-teman. Images itu kata benda, dia jamak, artinya gambar-gambar. Dia fungsinya di sini sebagai objek ya, bukan sebagai subjek. Karena kalau dia subjek, harusnya setelahnya ada predikatnya. Karena tempatnya subjek itu di sebelum predikat. Nah, artinya di sini kita butuh subjek dan predikat di soal. Carikan SP. Oke. Yang alpha di situ ada kata benda the shaping, tapi nggak ada predikat, nggak bisa ya. Kemudian ada subjek, kalau yang Bravo itu ada subjek sculpting the shapes, tapi nggak ada predikatnya. Kalau yang Charlie ada to verb 1 itu nggak bisa jadi subjek, juga nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Artinya yang Charlie nggak ada SP-nya. Jawabannya adalah yang delta, itu ada kata benda yaitu sculptures. Artinya adalah pematung atau pembuat patung gitu ya. Dan dia jamak, jadi para pembuat patung. Shape itu adalah verb 1, artinya membentuk. Nah, jadi jawabannya delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, sculptors shape images out of clay, stone, and metal. Kalau diartikan, para pematung membentuk gambar-gambar dari tanah liat,
batuan, dan logam. Seperti itu. Sculpting atau silakan, Mister. Itu yang A itu the sculpting of sculptor karena ada of preposition nggak bisa ya, harusnya nggak pakai of itu ya, karena ada preposition juga. Yang Oke, good. jawaban alpha. Oke, jawabannya alfa, apakah kalau off dihapus itu boleh gitu ya, Mister, maksudnya? Kalau misalnya nggak ada off-nya, itu apakah bisa jadi jawaban? Apakah Iya. seperti itu? Oke, nah gini, misalkan off-nya kita hapus, nanti jadi the shaping, itu adalah kata benda, teman-teman ya, jadi subjek. Nah, apakah sculpture itu bisa jadi predikat? Nah, cara mengeceknya kita lihat ke kamus, teman-teman. Ya. Tapi sepertinya nggak bisa kalau firasat saya. Seperti biasa ya, kita buka kamus karena untuk biar teman-teman itu bisa tahu itu kelas katanya apa, fungsinya apa, kita lihat ke kamus. Layarnya teman-teman sudah pindah ke kamus belum? Sudah ya. Baik, thank you, Miss. Kita cari kata sculptures. Sculpture. Nah, sculpture itu adalah kata benda, Mister. Tadi sculpture apa sculpture ya? Sculpture ya kayaknya ya. The shaping of sculpture. Oh iya benar, sculpture. Sculpture. Bukan yang pakai or tapi pakai r. Ini patung, teman-teman. Sculpture itu artinya patung. Dia adalah kalau kita lihat di kamus, kelas katanya adalah noun atau kata benda, Mister. Jadi kalau kita kembali ke soal tadi, apakah kalau of kita hilangkan itu bisa jadi benar jawabannya? Jawabannya tetap nggak bisa. Karena kita tidak, nanti kalau yang alfa itu tidak ada predikatnya. Sedangkan di soal tadi kita butuhnya subjek sama predikat. Seperti itu, Mister. Gimana, dapat ya? Oke. Oke, nice. Kemudian nanya, Mister. iya silakan, Miss. Boleh. Kamus Longman itu bisa diakses sama semua orang atau gimana? Bisa, semua makhluk hidup. Jadi tenang aja, Miss. Nanti Maksudnya kan ada yang berbayar juga gitu. alright, good. Untuk sesi websitenya itu free for all. Jadi bisa diakses untuk semua. Tapi kalau teman-teman mau membayar, saya nggak usah, teman-teman. Karena sama aja kok. Sebenarnya sama aja. Dan sekarang pun Longman yang terbaru di digital itu setahu saya kan edisi ke-6. Itu contemporary English. Maksudnya kalau ada yang baru itu langsung di update seperti itu karena dia versi digital ya. Yang terbaru itu. Nah, teman-teman bisa download for free. Itu gratis di Play Store atau di App Store seperti itu. Jadi oke, dan nanti teman-teman akan saya kirimkan juga kalau teman-teman siapa tahu mau pakai versi webnya, saya kirimkan di setelah kelas nanti. Jadi sama dengan Google Drive, kemudian sama dengan rekaman kelas nanti saya kirimkan lewat YouTube ya, teman-teman. Saya mohon bantuan untuk gaskan di subrek-nya itu, subrek sama like-nya kalau teman-teman nanti suka kayak gitu. Kemudian ya itu tadi teman-teman. Intinya banyak, nanti teman-teman bisa mengakses juga kan di Google Drive tadi kan saya sebutkan teman-teman bisa mengakses latihan soal untuk di luar kelas, untuk dikerjakan di luar kelas. Itu juga sudah saya siapkan untuk video pembahasannya. Jadi bukan cuma kunci, biar teman-teman tahu misalkan kenapa nomor 1 kok jawabannya ini kuncinya. Nah, nanti di video itu sudah saya buatkan. Jadi kenapa kok jawabannya Alpha, kenapa Bravo, kenapa Charlie dan sebagainya. Kemudian ada pertanyaan di chat, sculpting atau sculptures, apa bedanya, Kak? Nah, kalau sculpting itu adalah proses membuat patungnya. Jadi sculpting itu dari kata kerja sculpt, teman-teman. Itu mematung atau membuat patung. Nah, sculpting itu adalah prosesnya. Jadi proses pembuatan patungnya. Jadi dia bisa dibilang kata benda untuk menunjukkan prosesnya. Seperti itu, atau keseniannya gitu ya. Tapi kalau sculptures pakai OR ya, itu sama kayak profesor, sama kayak apalagi teman-teman. Pokoknya or itu yang ditambah actor, sama kayak dan sebagainya, itu adalah orangnya. Sculptures itu adalah para pembuat patungnya, Mister. Seperti itu. Jadi sculptures pematung atau cara orang yang membuat patungnya. Kemudian sorry mau tanya, sculptures and images apa gak apa-apa? Sculptures dan images apa nggak apa-apa? Karena tadi saya pikir images adalah predikatnya, jadi subjek nggak boleh ada S-nya. Sebentar, sculptures dan images apa nggak apa-apa? Karena tadi saya pikir images adalah predikat. Sebentar, images ini adalah predikatnya, oke. Kemudian
sculptures. Oh, yang delta ya, Miss. Jadi gini, objek kan images ini kan setelah predikat, teman-teman. Nah, namanya objek. Objek itu nggak ada hubungan dengan subjek predikat. Maksudnya gini, itu tidak menentukan subjeknya harus apa, predikatnya harus apa. Nah, karena objek itu nanti justru dia, teman-teman, yang kena dengan predikat. Jadi dia korbannya predikat, bisa dibilang. Maksudnya korban itu gini, images itu tidak menentukan predikat, tapi predikatnya nanti bisa menentukan images. Jadi gini, beberapa predikat itu membutuhkan objek, contohnya shape artinya membentuk. Jadi setelahnya harus dikasih objek. Di sini objeknya adalah images. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kata kerjanya tidak butuh objek, contohnya occur, nah maka tidak butuh objek. Artinya objek itu kalah sama predikat. Jadi ada tidaknya objek itu tergantung predikat, bukan predikat tergantung objek, seperti itu. Jadi apakah boleh kalau subjeknya sculptures jamak, objeknya itu images? Jawabannya boleh, nggak masalah, Miss. Seperti itu. Misal nih ya, contoh aja, misalnya di sini teman-teman menyukai, ada yang misalkan yang cowok-cowok biasanya ya, itu suka anime, misalnya, atau misalnya nih, saya atau teman-teman saya itu kan my friends menyukai berarti like ya, atau biar lebih enak. Nah teman-teman itu pakai favor. Nah biar lebih asik gitu didengarnya. My friends favor karakter-karakter anime. Jadi anime characters itu nggak apa-apa, nggak masalah karena memang karakter yang disukai itu banyak. My friends, teman saya juga banyak. Teman-teman yang suka sama karakter anime juga banyak. Jadi my friends favor anime characters. Seperti itu. Jadi untuk subjek dan objek itu nggak ada hubungan, Miss. Jamak tunggal nggak masalah. Karena subjek itu nanti hubungannya dengan predikat, bukan dengan objek. Seperti itu, ya. Kemudian kalau sculpting shapes gimana? Kalau sculpting shapes sculpting shapes itu sebenarnya sama sih. Bedanya nanti gini teman-teman. Kalau sculpting the shapes itu biasanya setelahnya ada off-nya. Tapi kalau sculpting shapes itu nggak ada off-nya nanti setelahnya. Karena shapes-nya itu yang mana nggak jelas ya kan. Jadi sculpting shapes itu artinya adalah mematungkan atau membuat patung atau membentuk gitu ya. Membentuk patung dari bentuk-bentuk seperti itu. Bentuk-bentuk secara umum di alam. Biasanya ada naturalnya, natural shapes dan sebagainya. Seperti itu, Mister. Tapi secara grammar nggak apa-apa, tapi itu nggak bisa jadi subjek predikat ya. Karena sculpting itu butuh objek, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan ada sculpting shapes, itu shapes-nya adalah kata benda, itu objek. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, Kak, cara bedain gerund dengan verb ing present continuous gimana ya? Oke, gerund dengan kata kerja yang verb ing, teman-teman. Bedanya gampang banget sebenarnya ya. Gerund itu dia tanpa auxiliary sebelumnya. Kalau dia di subjek ya. Kan gerund itu kan kata benda, teman-teman. Jadi gini, buat teman-teman yang mungkin baru mendengar istilah gerund. Gerund itu apa sih? Tulisannya gerund, teman-teman. Gerund itu adalah kata benda tapi dibuat dari kata kerja. Jadi memang dalam bahasa Inggris itu kadang kelas kata dia bisa mencuri fungsi kelas kata lain. Contohnya gerund ini. Gerund itu adalah kata kerja yang kata benda yang dibuat dari kata kerja. Contoh kalimat dalam bahasa Indonesia seperti ini, teman-teman. Mempelajari bahasa Inggris sangatlah menyenangkan. Contoh ya, teman-teman. Nah, ada yang tahu bahasa Inggrisnya ini? Mempelajari bahasa Inggris sangatlah menyenangkan. How do you say it in English? Teaching in English is very impressive. Alright. English. Tapi, nah betul. Jadi lebih tepatnya bukan teaching. Kalau teaching mengajar nanti. Learning. Mengajar bahasa Inggris boleh, tapi nanti Learning. betul. Learning. English Yeah, that's is right. fun. Learning English is fun. Good. Learning English is fun. Learning English is fun. Jadi belajar bahasa Inggris itu sangat menyenangkan. Nah, itu subjeknya adalah learning English itu, teman-teman. Harusnya kan mempelajari itu kan kata kerja. Yang mana fungsi kata kerja itu jadi predikat. Tapi karena kata kerjanya itu dijadikan subjek, maka harus kita rubah jadi kata benda.
Namanya gerund tadi. Bentuknya adalah verb ing. Di situ learning English. Seperti itu teman-teman. Nah, learning English itu juga bisa ditaruh di setelahnya predikat, teman-teman. Fungsinya misalnya jadi objek. Contohnya, my hope atau I like learning English misalkan ya. Saya suka belajar bahasa Inggris. I like learning English. Itu nggak apa-apa juga. Nggak salah juga, teman-teman. Nah, itu learning English sebagai objek. Karena kata benda itu fungsinya selain subjek jadi objek. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang di present continuous gimana, Sar? Nah, teman-teman yang mungkin awam ya dengan sebutan present continuous. Present continuous itu dalam bahasa Inggris caranya kita bilang sedang. Contoh, Wiwit misalnya ya. Sorry kalau ada kesamaan nama, teman-teman. Wiwit sedang belajar bahasa Inggris. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya, teman-teman? Wiwit is learning English. That's right. Wiwit is learning English. Nah, kalau dia di present continuous, fungsinya dia di predikat. Dan dia nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada auxiliary dari keluarga to be sebelumnya. Dan memang verb ing itu sebelumnya harus ada to be-nya, teman-teman. Kalau mau jadi predikat. Itu contohnya to be-nya di situ is. Karena subjeknya wiwit, tunggal. Makanya is. Kalau I ya, I am learning English. Kalau we, kita, we are learning English. Seperti itu. Jadi itu bedanya, teman-teman. Gerund itu dia di subjek atau di objek. Nggak perlu dikasih to be sebelumnya ya. Ataupun kalau sebelumnya ada to be, misalnya my hobby is reading. Itu is sama reading nggak jadi satu, itu lepas. Oke? Karena kalau jadi satu, nanti artinya hobiku sedang membaca. Masa hobi kita bisa membaca kan nggak mungkin. Seperti jadi itu artinya adalah hobiku adalah membaca. My hobby is swimming. Hobiku adalah berenang. Bukan berarti hobiku sedang berenang ya teman-teman. Walaupun secara grammar itu sama, tapi secara makna itu secara konteks beda seperti itu. Gimana dapat ya, Sir ya? Itu bedaannya gerund dengan verb ing yang present continuous atau caranya bilang sedang. Kemudian kita tahu images itu bukan predikat, harus tahu arti dulu ya, Sir. Karena kita mikirnya yang ada S itu predikat. Oke, hati-hati teman-teman. Jadi SIS itu ditambahkan ke dua jenis kelas kata. SIS itu bisa dijelaskan, ditambahkan setelah kata kerja ketika subjek sebelumnya itu tunggal. Ya, SIS juga bisa ditaruh di kata benda ketika kita ingin menjamakkan kata benda itu. Misalkan kalau buku itu book, jamaknya adalah books. Rumah itu house, jamaknya houses. Perempuan itu adalah girl, jamaknya girls. Jadi kata benda supaya jamak jadi tambah SIS. Kata kerja ketika di dalam kalimat menjadi predikat dan itu untuk menyatakan fakta yang subjeknya adalah tunggal, pakainya adalah verb SIS. Seperti itu. Jadi memang SIS itu bisa ditambahkan ke kata kerja, bisa ditambahkan ke kata benda. Seperti itu. Jadi kalau misalkan images itu dia adalah, sebenarnya image itu ada teman-teman, dia adalah kata kerja itu ada, artinya adalah kayak imagine. Lebih tepatnya kalau imagine kan berimajinasi atau mengimajinasi. Kalau image itu menggambarkan. Nah tapi pertanyaan saya ke teman-teman nih, misal saya menyatakan ke teman-teman nih, saya ingin menyampaikan informasi. Saya sedang menggambarkan dari sesuatu. Atau saya menggambarkan, gitu aja. Kira-kira kalimatnya sudah lengkap belum? Belum. Nah, nanti ada pertanyaan gimana, Miss? Kalau saya bilang, saya sedang menggambarkan. Menggambarkan apa? That's right. Betul. Jadi images artinya menggambarkan, setelahnya harus ada objeknya. Nah, kalau kita lihat di soal, setelah kata images itu ada kata out of. Out itu adalah keterangan, tapi out of itu anggap satu kata aja, teman-teman. Ya, artinya dari sama kayak from. Seperti itu. Jadi itu artinya dari. Itu preposisi. Preposisi diikuti kata benda, setelahnya itu ada kata benda 3, teman-teman. Itu dicaplok dengan preposisi 1 ya. Ini satu kesatuan. Ini menjadi keterangan, adverb. Adverb itu tidak bisa jadi objek.
Seperti itu. Gitu ya. Tapi memang kalau teman-teman cek di kamus, image itu bisa jadi kata kerja. Cuman dia butuh objek gitu aja. Kemudian sculpting shapes, butuh kata benda images itu benda, Kak. Maksudnya sculpting shapes butuh kata benda images itu benda, Kak. Betul, images itu benda. Ini pertanyaannya, sculpting shapes butuh kata benda images itu benda, Kak. Sebentar. Sculpting shapes butuh kata benda. Sebentar, pertanyaannya mungkin bisa dijelaskan, Miss atau Mr. Falco? Atau maksudnya gini, sculpting shapes itu apakah setelahnya boleh diikuti images kata benda gitu ya? Kenapa tidak jadi? Tapi mungkin gini ya, maksudnya sculpting shapes itu apa boleh setelahnya diikuti kata benda? Jawabannya nggak boleh, teman-teman. Kata benda itu nggak boleh ketemu kata benda. Kenapa? Karena nanti fungsinya double, entah itu double subject atau double object. Nah, yang butuh kata benda setelahnya itu adalah gerundnya. Kalau gerundnya butuh objek, maka setelahnya harus ada kata bendanya. Itu kan ada kata benda shapes, sculpting shapes, ya kan? Nah, tapi setelahnya sculpting shapes jangan dikasih benda lagi, nanti jadi double objeknya, jadi tabrakan. Kan nggak jelas itu shape sama images, salah satu shapes-nya atau images-nya yang jadi objeknya sculpting. Seperti itu, jadi tabrakan nggak bisa. Kemudian learning English is fun, alright, itu tadi ya, yang belajar bahasa Inggris adalah menyenangkan. Gambar apa? Oke, good. Itu pertanyaan yang images tadi, butuh objek, harus ada objeknya, tidak jadi, Kak. Images itu jatuhnya kayak membayangkan ya, Miss. Images itu, kalau imagine, itu mengimajinasi, ya membayangkan. Bisa sih, menggambarkan, membayangkan sama aja sih, betul. Itu butuh objek, seperti itu, Miss. Kemudian, Sir, kalau prefix atau suffix itu bisa dijadikan predikat nggak? Oke, good question. Prefix itu imbuhan di awal, teman-teman. Suffix itu imbuhan di akhir. Jadi ada awalan, ada akhiran. Contohnya gini, kata it ya. Jadi pertanyaan tentang suffix ini penting karena di error analisis nanti teman-teman akan berurusan dengan ini. Jadi it misalnya. It itu belakangnya bisa ditambahkan as, its. Ini namanya suffix, akhiran. Oke. Kemudian ada juga eating. Ini namanya akhiran, teman-teman. Atau suffix tadi. Nah, suffix atau akhiran ini ada yang dia itu tidak merubah kelas kata. Contohnya kalau cuma kalau cuma as, ing itu tidak merubah kelas kata. It ini akan tetap kelas katanya sebagai kata kerja. Nah, tapi kalau oh, saya mute ya, sepertinya lupa menge-mute. Oke. Baik. Tapi kalau ditambahkan ya, eater. Artinya pemakan, eater, pemakan, itu jadi kata benda. Ya, contohnya lagi, misalkan tadi ada kata sculpt. Sculpt itu kata kerja, teman-teman. Artinya membuat patung. Nah, kalau ditambahkan s, sculpt itu tetap jadi kata kerja. Seperti itu. Nah, tapi kalau ditambahkan akhiran or, ya, jadi selain juga bisa or, sculpture, ini menjadi kata bendanya. Oke, jadi imbuhan kata itu tidak menentukan kelas katanya, teman-teman. Maksudnya gini, imbuhan kata itu maksudnya dia bisa merubah kelas kata dasarnya ya. Dia juga bisa tidak. Jadi ada yang merubah kelas kata, ada yang tidak. Nah, kalau prefix dalam bahasa Inggris itu jarang sekali, walaupun ada, teman-teman. Ya, contohnya kata like. Like itu menyukai. Untuk bilang tidak menyukai, itu tinggal nambahkan dis aja di sini. Jadinya dislike. Nah, jadi dis ini namanya prefix. Tapi dia tidak merubah kelas kata, hanya menambahkan arti aja tidak. Contohnya seperti itu like juga. Untuk bilang tidak seperti, itu tambahkan un di depan. Jadinya unlike. Ini namanya adalah prefix, tambahan di awal. Tapi ada juga, teman-teman, tambahan di awal itu yang merubah kelas katanya. Contohnya kaya. Kaya itu bahasa Inggrisnya adalah rich. Untuk bilang memperkaya, itu kan kata kerja kalau memperkaya. Tambahkan n di depan, jadinya enrich. Itu jadi memperkaya, jadi kata kerja.
awalnya kata sifat ya, kaya menjadi enrich. Itu jadi memperkaya. Seperti itu. Nah, tapi saran saya gini teman-teman. Tidak perlu terlalu mempelajari ini ya, karena ini vocab. Nanti teman-teman akan dapat ketika teman-teman sering-sering latihan. Seperti itu. Dan menurut saya untuk latihan prefix suffix ini menurut saya tidak terlalu penting. Intinya nanti teman-teman akan kalau saya ya teman-teman, saya dapat ilmu ini itu bukan dari buku, bukan dari siapa-siapa, tapi dari menghubung-hubungkan. Jadi dulu ada yang bertanya tentang prefix suffix, saya nggak tahu karena itu istilah kan. Dan saya itu paling anti, walaupun saya juga basicnya grammar teman-teman. Saya anti dengan istilah-istilah yang menurut saya nggak penting. Karena kita belum tentu tahu istilah bisa makainya gitu ya. Nah, akhirnya saya cari apa sih prefix suffix karena saya penasaran. Ternyata olah itu cuma imbuhan gitu. Jadi imbuhan itu ada yang merubah kelas katanya, ada yang tidak. Seperti itu. Nah, itu nggak perlu terlalu dipikir dalam-dalam, itu hanya permainan vocab nanti. Tapi nanti itu dipakai di error analysis ya. Tapi kalau teman-teman nggak tahu itu juga nggak apa-apa. Yang penting vocabnya aja diperkaya seperti itu teman-teman. Nah, cara memperkaya vocab yang tadi ya, jangan hafalan. Hajar latihan, tulis, seperti itu. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang belum terjawab. Artinya kita bisa lanjut ke nomor 3. Silahkan teman-teman dicoba dulu, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban, silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu ya. Ada alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat, tidak ada teman-teman ternyata. Artinya di sini kita butuh predikat karena titik-titiknya paling depan, kita juga butuh subjek sebelumnya. Ya, cari ABCD yang subjek predikat. Yang alfa ada subjek the computer input unit, predikatnya adalah changes. Nah, ketemu langsung ya, jawabannya adalah yang alfa. Yang Bravo ada subjek, tidak ada predikat, nggak bisa. Charlie ada predikat, tapi nggak ada subjek, nggak bisa ya. Kalau yang Delta ada, nah ini subjek teman-teman. Changes di sini bukan kata kerja. Karena nggak mungkin predikat muncul di awal kalimat kalau di TOEFL structure. Ya, jadi ini adalah kata benda, bukan predikat. Dia subjek, tapi tidak ada predikatnya. Delta nggak bisa, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the computer input unit changes all data into electrical pulses. Satuan input komputer merubah semua data ke dalam sinyal-sinyal elektronik seperti itu. Nice, lanjut ke number 4. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban alfa lagi, ada juga bravo. Oke. Alfa, bravo. Mari kita cek. Di situ ada predikat were, subjeknya belum ada. Ya sudah, kita butuh subjek aja ya, teman-teman. Yang alfa di situ ada subjek the earliest road markers. Kemungkinan alfa bisa, kita tahan dulu. Bravo ada subjek, ada conjunction atau kata hubung. Kita tidak membutuhkan conjunction ya, kalau subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie di situ ada subjek road markers, ada predikat lagi. Yang salah adalah predikat laginya ini, teman-teman. Kalau yang Delta ada, nah ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the earliest road markers were stones piled at intervals. Jadi marka-marka jalan pertama kali atau penanda jalan pertama kali adalah batu-batu yang ditumpuk secara interval. Nah, pile di situ dia verb 3, teman-teman. Oke. Lanjut ke nomor 5. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo. Oke, antara Alpha atau Bravo, mari kita cek teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di soal, yang paling gampang kita cari predikat dulu. Di situ ada is noun. Subjeknya belum ada ya teman-teman. Thesis di sini dia terikat oleh kata of. Ini menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek, oke? Nah berarti di sini kita butuh subjek. Cari ABCD. Yang alpha ada gerund teman-teman. Nah sebenarnya gerund itu bisa jadi subjek. Cuman masalahnya gerund ini tidak lengkap. Studying itu dia artinya adalah mempelajari. Setelahnya mempelajari apa nggak ada karena scientific itu kata sifat. Artinya adalah yang ilmiah. Masa mempelajari yang ilmiah? Apanya? Misalkan harusnya ada kata benda dulu di sini teman-teman. Misalnya studying scientific articles misalnya ya, atau studying scientific journals seperti itu of thesis itu baru bisa. Oke, jadi gerund itu bisa jadi subjek atau objek harus mengikuti aturan verb satunya. Kalau verb satunya butuh objek, ya dikasih objek. Kalau nggak butuh objek, jangan dikasih objek. Nah, kebetulan studying di situ ada kata sifat scientific setelahnya, itu harusnya ada objeknya. Tapi nggak ada, jadi nggak bisa teman-teman. Kalau yang Bravo, the scientific study di sini kata benda ya, karena ada the di depan. Kalau yang Charlie itu verb satu nggak bisa jadi subjek. Yang delta ada predikat lagi, kita nggak butuh predikat lagi, apalagi ada conjunction di situ. Jadi nggak bisa teman-teman. Oke, kita butuhnya subjek doang. Nah berarti jawabannya yang Bravo nanti kalau dibaca, the scientific study of thesis is known as histology. Kalau diartikan, penelitian ilmiah mengenai jaringan dikenal sebagai histologi. Seperti itu. Oke, nah mungkin ada yang penasaran teman-teman. Sir, itu kok pakai is ya kan? Itu ada thesis. Nah teman-teman, predikat itu kita melihatnya subjek, bukan keterangan. Ini keterangan ini. Oke, subjeknya adalah the scientific study. Atau kalau kita artikan gini, yang dikenal sebagai histologi itu bukan jaringannya, tapi penelitian ilmiahnya mengenai jaringan tadi. Itu diketahui sebagai histologi. Makanya pakainya is. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya Bravo ya. Oke, number 6, silahkan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat sepertinya semuanya menjawab alfa. Kalau ada jawaban lain sepertinya tidak terlihat oleh saya, karena hampir semuanya menjawab alfa. Baik, kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik ke belakang nggak ada kata kerja sebagai predikat. Nah, karena titik-titiknya di depan dan sebelumnya predikat harus ada subjeknya, maka di situ kita juga kehilangan subjek. Nah, jawabannya betul yang alfa ya, teman-teman. Subjeknya Kanada, predikatnya adalah has. Oke, nanti kalau dibaca Canada has a bicameral or two chamber parliament. Kalau diartikan Kanada memiliki sebuah parlemen dua kubu atau namanya parlemen bicameral. Seperti itu. Oke, next number 7, silakan. You have 30 seconds, time's yours. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Alpha, Charlie. Oke, antara Alpha atau Charlie ya. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu di soal. Di situ hati-hati dengan kata close, teman-teman. Close yang artinya menutup, itu setelahnya harus ada objeknya. Tapi di situ nggak ada objeknya.
Oke, di situ langsung diikuti preposisi sama kata benda itu menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi objek. Artinya close ini bukan menutup, teman-teman artinya. Close itu punya arti lain, yaitu dekat. Dia adalah kata sifat. Ya, jadi close di sini dia kata sifat, bukan kata kerja. Artinya di sini kita butuh predikat, belum punya sorry, di situ sudah ada subjek yaitu must scratch. Artinya kita hanya butuh predikat saja. Nah, yang alpha, verb ing yang berdiri sendiri sebagai sorry, tanpa auxiliary sebelumnya itu nggak bisa jadi predikat, ya. Kalau yang bravo ada predikat are staying tapi ada subjek lagi yaitu they. Double subject, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie ya, karena yang delta to verb 1 juga nggak bisa jadi predikat. Nah, nanti kalau dibaca, muskrats generally stay close to the edge of the box. Kalau diartikan, tikus rawa umumnya stay itu apa? Tinggal gitu ya, dekat dengan tepian rawa. Seperti itu. Tidak mungkin A karena staying butuh B. Betul. Kalau misalkan verb ing mau dijadikan predikat, sebelumnya harus dikasih harus dikasih auxiliary, teman-teman, yaitu dari keluarganya to be. Oke, good job. Next number 8. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, ada juga delta. Oke, antara alfa atau delta ya. Kita cek bersama, seperti biasa pencarian kita adalah predikatnya dulu. Di situ ada kata dates, itu kata kerja ya teman-teman. Artinya adalah berawal atau berasal gitu. Oke, atau muncul juga bisa. Di situ belum ada subjeknya. Artinya di sini kita butuh subjek. Nah, jawabannya adalah yang alfa ya teman-teman. Kalau yang bravo salah karena ada conjunction, Charlie juga sama ada conjunction, delta juga sama ada conjunction. Kita tidak butuh conjunction ketika subjek, predikat itu cuma satu, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, the modern circus dates from the end of the 18th century. Kalau diartikan, sirkus modern muncul gitu ya dari akhir atau berasal dari akhir abad ke-18. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 9. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, 30 seconds over. Please send your answers to the chat room. Oke, ada jawaban alpha, 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 alpha. And I see that everyone here is answering alpha. Kemudian punten Kak, pertanyaan sebelumnya generally posisinya adverb bukan Kak? Iya betul, generally itu adalah keterangan. Lebih tepatnya modifying adverb atau kata keterangan yang fungsinya hanya menjelaskan kata lain saja. Seperti itu. Sama kayak usually, generally itu. Oke, jadi jawabannya alpha ya semuanya. Kita cek di situ ada predikat adopted verb 2 karena dia punya objek setelahnya yaitu the decimal system ya. Nah, tapi belum ada subjeknya, carikan subjek dan benar jawabannya adalah alpha. Nanti kalau dibaca Kanada adopted the decimal system of coinage in 1867. Kanada mengadopsi sistem desimal dari coinage di tahun 1867. Bravo salah karena conjunction, Charlie salah karena conjunction, Delta salah karena double predikat. Lanjut ke number 10, terakhir teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Alright, saya lihat jawabannya teman-teman ada Bravo, ada juga Alfa. Nah, tapi tadi saya lihat baru 5 detik sudah ada jawaban tadi. Memang kalau udah terbiasa itu enak banget teman-teman. Itu yang saya sebut dengan insting, nggak perlu mikir lama-lama, 5 detik ketemu jawaban, 2 detik ketemu jawaban gitu. Tapi memang harus dilatih ya, supaya teman-teman bisa lebih pede dan lebih benar gitu dari latihan. Jadi seperti biasa cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang hati-hati dengan kata like teman-teman. Like itu bukan kata kerja. Kenapa? Karena tempatnya di paling depan kalimat. Predikat itu tidak mungkin muncul di awal kalimat kalau di soal struktur TOEFL. Ya, pasti setelahnya subjek gitu. Nah, artinya di sini adalah preposisi artinya seperti. Preposisi diikuti kata benda, dia digabung jadi satu menjadi keterangan. Itu fungsinya preposisi, teman-teman. Kemudian, sorry, berarti di situ nggak ada kata kerja sebagai predikat. Nah, ada subjek yaitu protozoans, teman-teman. Artinya di sini kita hanya butuh predikat saja. Kita cek satu-satu ya. Yang alpha, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Bravo reproduce, nah ini kemungkinan bisa verb 1 ya, fungsinya sebagai predikat. Yang Charlie tuh verb 1 nggak bisa jadi predikat. Oke. Kemudian yang Delta reproduction yang saya sampaikan di awal banget tadi ya. Tion-tion 95% itu adalah kata benda atau noun. Fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya objek. Nah, kalau objek setelah predikat di sini belum ada predikat, nanti subjeknya double. Ya, jadi jawabannya yang Bravo tadi. Nanti kalau dibaca, like bacteria, protozoans reproduce by splitting into. Seperti bakteri, protozoa bereproduksi dengan cara membelah diri menjadi 2. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama ya, teman-teman, mengenai kalimat, yang mana ini adalah materi yang paling penting, menguasai subjek dan predikat. Kenapa? Karena ini nanti akan teman-teman pakai dari chapter 1 sampai chapter 10. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita dismiss the class, teman-teman. Ada yang Iya, silakan. Itu kalau yang koma itu kayaknya saya pernah dengar apa koma itu sesudah subjek kayak dibaliknya koma sesudah subjek verb apa koma verb subjek itu maksudnya komanya itu loh koma app Oh, kan ya. Oh ya. positif ya? Iya, heeh. Coba Oke, jelasin. jadi gini teman-teman. Koma di kalimat itu fungsinya ada berbagai macam ya. Kalau di sini itu karena ada keterangan yang dipindah di depan. Contohnya gini teman-teman, karena sebenarnya kan urutannya kalimat kan SPOK ya. Jadi S, P, O, K, sama bahasa Inggris sama bahasa Indonesia urutannya sama, nggak dibolak-balik. Beda dari bahasa Jepang kalau setahu saya ya. Nah, SPOK bahasa Inggris bahasa Indonesia juga sama SPOK. Nah, kalau misalkan keterangan ini, contohnya gini deh, SPOK dulu ya. Saya melihat Mr. P kemarin. Mr. P saya ya maksudnya teman-teman. Jadi saya melihat Mr. Prisky kemarin. Nah, ini kalau ditranslate, I saw Mr. P yesterday. Sorry, I saw Mr. P yesterday. Nah, yesterday sebagai keterangan waktu di situ, itu tuh boleh kita pindah ke depan, teman-teman. Ya, jadinya adalah yesterday, I saw Mr. P. Seperti itu. Nah, apakah itu jadi sebenarnya kalimat ini kalau misalkan SPOK-nya urut itu adalah protozoans reproduce by splitting into like bacteria. Protozoa itu bereproduksi dengan membelah diri menjadi 2 seperti bakteri. Nah, kalau dibalik seperti bakteri itu kan juga keterangan. Preposisi diikuti kata benda jadi keterangan, teman-teman. Seperti bakteri, protozoa bereproduksi dengan cara membelah diri menjadi 2 seperti itu. Oke. Nah, tapi selain koma yang untuk memisahkan keterangan ya, maksudnya keterangan itu nggak enaknya seperti itu teman-teman. Dia bisa pindah kemana-mana. Dia juga bisa pindah di tengah-tengah. I yesterday saw Mr. P. Itu juga boleh. Itu juga boleh. Nanti dikasih 2 koma. Jadi I, yesterday, saw Mr. P. Titik seperti itu. Itu nggak enaknya keterangan. Keterangan bisa pindah kemana-mana. Nah, kalau soal ya silakan, Mister.
Cukup, Gimana? cukup. Cukup? Oke deh. Mungkin ada pertanyaan lagi. Untuk apositif sebenarnya juga bisa, Mister. Tapi ini bukan untuk yang apositif ya. Nanti apositif kita pelajari lebih dalam di hari ke-10. Sebenarnya apositif itu pemendekan, teman-teman. Tapi nanti aja takutnya nanti teman-teman malah bingung gitu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Itu kalau jadi protozoan tuh jadi verb 3 ya? Bukan nggak sih? Jadi kan tuh jadi kalimat pasif jadi reproduced misalkan jadi verb 3 gitu. Jadi predikatnya verb 3, reproduced gitu. Nggak bisa, Mister. Verb 3 nggak bisa jadi predikat. Kenapa? Verb 3 yang berdiri sendiri, teman-teman, itu artinya yang di. Contoh nih, misalkan ya. Kalau misalkan kita taruh di verb 3 di situ, nanti artinya seperti bakteri, protozoans yang dihasilkan kembali atau yang direproduksi oleh yang direproduksi dengan cara membelah diri menjadi 2. Nggak enak, nggak selesai juga. Sama kayak kita bilang, orang yang menabrakmu kemarin, orang yang atau buku yang dibeli oleh Wawan kemarin. Nah kan kalimatnya nggak selesai. Ada apa? Misalnya kalau diselesaikan ya, buku yang dibeli Wawan kemarin memiliki cover yang bagus. Nah itu lengkap kalimatnya. Sama kayak protozoans diikuti verb 3. Verb 3 kalau dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, teman-teman, itu nanti menjadi bukan predikat. Dan pasif memang, tapi bukan predikat. Nanti kalau diartikan ya protozoan yang direproduksi dengan cara membelah diri menjadi 2. Seperti itu, Mister. Gimana? Dapat nggak maksud saya? Kalau kita pakai verb 3 aja di situ. Oke, oke. Dapat ya? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada, teman-teman? Baik, mungkin kalau nggak ada pertanyaan atau nanti ketika teman-teman di luar kelas sedang latihan yang ada di Google Drive yang saya buatkan buat teman-teman untuk menunjang materi di kelas, menemukan kesulitan atau teman-teman punya sumber lain untuk dikerjakan untuk ngasah kemampuan, menemukan kesulitan silahkan japri saya ya. Nanti saya bantu lewat japri. Baik, thank you so much for having me today guys and it's great to meet you. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night and see you next time. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Syah. Alright, see you guys. Thank you. Thank you.